Lumpur dan tanah berjadewa dari langit. Saat Qin Xianyu membersihkan lumpur, dia melihat cakar putih tajam muncul dari lumpur, tampaknya menembus segala sesuatu dengan ketajaman yang tak tertandingi. Ini adalah cakar kanan Wang Suke. Qin Xianyu tetap tenang, membentuk segel tangan dengan tangan kirinya, dan pergi menemui mereka. Tanda yang menyentuh bumi. Erangan teredam datang dari sisi lain, diikuti oleh getaran hebat yang membuat Wang Suke terlempar ke belakang. Qin Xianyu berdiri kokoh di tempatnya, jelas berada di atas angin, tetapi rasa sakit yang tajam menjalar di tangannya. Saat membalikkan telapak tangannya, ia melihat ujung 3 jari yang membentuk segel tangan terluka dan berdarah deras, dengan darah yang tampak agak hijau, seolah-olah ia telah diracuni. Kura-kura naga pada awalnya adalah sejenis naga jahat yang memiliki racun yang kuat. Wang Suke mewarisi keahliannya dan secara alami juga memiliki kemampuan untuk menggunakan racun. Meskipun racun Wang Suke tidak sekuat kura-kura naga, dan belum cukup kuat untuk membasmi naga harimau abadi, racunnya tidak boleh diremehkan. Tanpa ragu, Qin Xianyu menggunakan pedangnya untuk langsung melenyapkan racun itu. Tangan Giok telah hancur. Kali ini, meskipun segel sendewa bumi melukai Wang Suke, tangan layu Giok juga tertusuk oleh cakarnya yang tajam, dan Qin Xianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Jade Witeret Hen awalnya dibuat oleh Dewa Gai, tetapi itu bukan harta pribadinya. Ia membuatnya dengan asal-asalan dan menganugerahkannya kepada murid-muridnya, nyaris tidak memenuhi syarat sebagai harta karun naga harimau. Kualitasnya sebenarnya cukup rendah. Sejak mendapatkan Jade Witeret Hen, Qin Xianyu selalu memakainya di tangannya. Benda itu seringkali mencegah telapak tangannya terluka oleh senjata tajam saat melakukan segel sendewa bumi, membuktikan keefektifannya dalam banyak kesempatan. Sangat disayangkan benda itu dihancurkan oleh Wang Suke kali ini. Akan tetapi, pada tingkat kultivasi ini, senjata ajaib dengan kaliber yang sama dengan Jade Witeret Hen sebenarnya dianggap agak rendah. Ibel tidak menggunakan senjata sihir. Namun, cakar, taring, tanduk, dan sisik mereka yang tajam tidak kalah dahsyatnya dengan senjata sihir. Oleh karena itu, ketika Ibel bertarung, mereka sangat ganas, dan senjata sihir biasa mungkin tidak dapat melukai mereka. Wang Suke, setelah menerima kekuatan dari kura-kura naga, setara dengan puncak alam naga dan harimau. Setiap bagian tubuhnya sebanding dengan harta karun ajaib, terutama cakar dan taringnya yang tajam. Debu sudah mengendap. Wang Suke, terengah-engah, jatuh 100 kaki jauhnya. Punggungnya terbenam di bebatuan. Ia kehilangan keseimbangan akibat hantaman Qin Xianyu yang menyentuh tanah, menghancurkan banyak pohon sebelum akhirnya menghantam batu, di mana ia setengah terkubur. Qin Xianyu tanpa ampun mengangkat telapak tangannya, menghadap Wang Suke, dan tanda petir itu bersinar dengan kilau biru putih. Guntur palem, gemuruh menggelegar mengguncang bumi, dan ombak berdesir di danau. Batu-batu hancur menjadi debu, dan Wang Suke lenyap tanpa jejak. Qin Xianyu melihat ke arah tepi danau, lalu melihat seekor monster basah dan licin melompat keluar dari air. Ketika Wang Suke melihat palem Thunder, ia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi ia tak mampu mengendalikan kekuatan dan kecepatannya, sehingga ia jatuh ke danau. Baru kemudian ia melompat keluar lagi. Tiba-tiba, Qin Xianyu bergoyang dan menggunakan langkah sayap jangkrik untuk muncul di depan Wang Suke, menebas dengan pedang Qingli. Kali ini, Wang Suke tidak punya pilihan selain mengangkat lengannya untuk memblokir. Dengan suara puff yang lembut, kemudian Wang Suke terlihat terjungkal dan berguling-guling di tanah. Mata Qin Xianyu sedikit menyipit, ekspresinya menjadi agak serius. Awalnya ia mengira tebasan pedang ini akan memutuskan lengan Wang Suke, bahkan membelah kepalanya. Namun, ketika pedang Qingli jatuh, seolah-olah pedang itu menghantam besi kasar di udara, membuat pedang itu terpental. Monster setengah naga setengah manusia ini fisiknya luar biasa kuat. Hei, Wang Suke berjuang untuk berdiri dan melihat lengannya. Ia melihat kulitnya, yang penuh kerutan dan menyerupai sisik, telah terpotong, lukanya mencapai tulang dan menciptakan celah di antara tulang. Serangan pedang ini luar biasa kuatnya bahkan mengiris separuh otot dan tulang lengannya. Untungnya, ia memiliki fisik yang luar biasa, dan lengannya akhirnya tidak putus. Meski begitu, Wang Suke merasa tidak enak badan. Asap putih mengepul dari lengannya yang terbakar parah. Darahnya hampir mendidih. Meskipun kondisi fisiknya saat ini, lukanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan dan malah tampak semakin parah. Jika serangan pedang lainnya terjadi, akibatnya tidak terbayangkan. Tetapi pada saat ini, Wang Suke tidak lagi berani menggunakan tubuhnya, yang sebanding dengan senjata ajaib, untuk melawan pedang Qingli milik Qin Xianyu. Wajahnya muram. Ia jelas memiliki kekuatan magis yang lebih unggul daripada Qin Xianyu, namun ia selalu menderita kerugian. Awalnya, ia merasa kemampuannya tak tertandingi, tetapi sekarang, setelah berkali-kali mengalami kemunduran, rasa dingin di hatinya memuncak. Datang, Wang Suke mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam danau.
Sebuah pusaran air muncul di danau, berputar terus-menerus dengan kekuatan yang mengagumkan. Tiba-tiba, cahaya keemasan meledak dari danau dan langsung mendarat di tangan Wang Suke. Qin Xianyu tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi ia merasa bahwa itu adalah cambuk panjang, seluruhnya berwarna emas, terbuat dari bahan khusus yang bukan emas, besi, maupun sulur, dan tidak memiliki pola atau ukiran apapun, sederhana dan polos. Cambuk ini setebal jari dan panjangnya sekitar 3 meter. Warnanya keemasan seluruhnya, halus, dan lentur. Qin Xianyu tidak mengenali cambuk panjang itu, tetapi dia merasakan sedikit rasa takut. Memanggil, Wang Suke tiba-tiba mengayunkan cambuknya, dan cambuk panjang itu berubah menjadi cahaya keemasan, menyapu udara. Qin Xianyu menggunakan langkah sayap jangkrik untuk menghindar. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan retakan panjang dan tipis yang dalamnya beberapa kaki, menghancurkan lumpur dan batu hanya dengan sekali cambuk. Wang Suke dengan santai mengayunkan tangannya lagi, dan cahaya keemasan menyapu area tersebut. Qin Xianyu menemuinya dengan pedang Qingli. Kemudian, Qin Xianyu merasakan pedang Qingli di tangannya tiba-tiba bergetar, pergelangan tangannya mati rasa, diikuti rasa sakit di mulut harimaunya, yang menjalar ke lengannya, lalu seluruh tubuhnya gemetar. Ia tak bisa menahan diri untuk terhuyung beberapa langkah, alisnya berkerut. Melihat ini, Wang Suke tertawa terbahak-bahak. Ia selalu terkekang dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungannya dengan Qin Xianyu. Ia jelas memiliki kemampuan untuk melampaui Qin Xianyu, namun selalu kalah. Kini, dengan bantuan cambuk emas, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan benar-benar bertarung melawan Qin Xianyu, meraih keuntungan yang signifikan. Ia tak kuasa menahan rasa gembira. Wajah Wang Suke menyeringai ganas sambil tertawa, ini adalah harta karun tertinggi yang tersimpan jauh di dalam Gunung Yinghuang, jauh lebih kuat daripada pedang Qingli milikmu. Kultivasiku melampauimu, dan senjata ajaibku lebih unggul. Mari kita lihat bagaimana kau bisa melawanku sekarang. Qin Xianyu mengabaikannya, hanya menoleh untuk melirik ke arah danau, ekspresinya serius dan sedikit khawatir. Namun sekarang kita tidak peduli dengan apa yang dipikirkan kura-kura naga itu. Qin Xianyu menggoyangkan tubuhnya, lalu aura murni muncul, berubah menjadi dua inkarnasi yang penampilan dan auranya identik dengan tubuh aslinya, membuatnya mustahil membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ekspresi Wang Suke berubah drastis. Ia menjentikkan cambuk emasnya dan membasmi makhluk di depannya. Namun, dua lainnya juga melompat ke depan. Wang Suke membasmi satu lagi dengan satu cambukan. Akhirnya, ia melihat satu yang tersisa, memastikan bahwa itu adalah keahlian Qin Xianyu, dan segera bertindak. Saya mempraktikkan teknik transformasi satu ki menjadi 3 ki murni, dan ketiga sosok di hadapan saya semuanya adalah inkarnasi. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Perasaan takut yang amat sangat muncul dalam hati Wang Suke. Qin Xianyu menggunakan 3 avatar transformasi satu ki menjadi 3 murni untuk menipunya, sementara wujud aslinya muncul di belakang Wang Suke dan menyerang Wang Suke dari belakang dengan pedang. Teknik pedang rahasia ini dieksekusi dengan sempurna. Bila pedang itu menebas leher Wang Suke, sepanjang tulang punggungnya, dan keluar dari tulang ekornya. Tulang belakang Wang Suke terbelah dua, dan darahnya menguap menjadi uap, membentuk kabut hijau kabur. Wang Suke, yang darahnya terkuras, sekarat dengan cepat dan ditebas oleh pedang, lalu dibuang ke dalam danau. Ledakan, sebuah kepala besar berwarna hijau zamrud muncul dari danau, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan Wang Suke utuh-utuhnya. Kemudian, mata hijau kura-kura naga itu berkedip dan mendarat di Qin Xianyu. Beberapa waktu kemudian, danau itu berubah menjadi putih. Cangkang kura-kura naga itu berwarna putih bersih, begitu besarnya sehingga hampir menutupi seluruh danau, membuat keseluruhan danau tampak putih. Kepalanya berwarna hijau zamrud, dan matanya dalam dan gelap. Qin Xianyu berdiri di tepi danau, menatapnya. Kepala naga itu sebesar rumah, membuat Qin Xianyu tampak sekecil semut. Satu kepala raksasa muncul dari danau, sementara kepala lain berdiri di tepi pantai, tatapan mereka bertemu, masing-masing tenang. Angin bertiup, jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Kilatan di mata kura-kura naga telah mereda, dan pada saat yang sama, tubuh besarnya perlahan-lahan tenggelam ke permukaan air. Mata Qin Xianyu sedikit berkedip, dan samar-samar ia bisa merasakan bahwa kura-kura naga ini kini sangat lemah setelah transfer kekuatan. Meskipun masih lebih kuat dari puncak naga dan harimau, ia telah jatuh ke level ibel abadi. Qin Xianyu merenungkan apakah dia bisa membasmi kura-kura naga dengan elang ilahi berparuh besi, puluhan ribu cacing gu, dan berbagai teknik Tao serta kekuatan supernatural miliknya. Kura-kura naga ini telah jatuh ke level ibel abadi. Jika Qin Xianyu menggunakan semua kemampuannya, peluangnya untuk membasminya sekitar 70%. Namun, kura-kura naga ini bukanlah makhluk biasa. Lagi pula, ia dulunya adalah ibel abadi, bukan sembarang makhluk biasa.
Ia tidak dapat dinilai dengan akal sehat, yang pasti membuat Qin Xianyu waspada. Bila seseorang memendam rasa takut dan khawatir, ia akan dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Tatapan mata kura-kura naga itu dalam saat ia perlahan tenggelam ke dalam air dan menghilang dari pandangan. Jika mereka bertarung, siapa tahu siapa yang akan menang. Qin Xianyu menghela napas lega, campuran antara penyesalan, rasa bersalah, dan lega, tetapi syukurlah masalahnya sudah selesai. Kura-kura naga itu tidak menyerang, melainkan hanya mengambil mayat Wang Suke dan menghilang. Hal ini sungguh mengejutkan Qin Xianyu. Bagaimanapun, Wang Suke adalah penerus yang telah ia kembangkan dengan susah payah. Beruntung ia telah menelan amarahnya setelah dibasmi oleh Qin Xianyu. Namun apapun alasannya, Wang Suke akhirnya meninggal. Dengan serangan pedang rahasia terakhirnya, Qin Xianyu membelah tulang belakang Wang Suke. Jimat api pada pedang Qingli menguapkan darahnya menjadi kabut hijau, meninggalkannya dalam keadaan kosong. Di saat-saat terakhirnya, Qin Xianyu merasakan bahwa kekuatan hidup Wang Suke telah padam, tak menyisakan apapun. Tepi danau menjadi pemandangan yang hancur, tanah terbalik, tumbuhan patah, dan debu beterbangan di mana-mana. Faktanya, cakupan pertempuran antara Qin Xianyu dan Wang Suke tidak luas. Namun, intensitas dan bahaya pertempuran sesungguhnya tidak ditentukan oleh seberapa luas cakupannya. Dulu, ketika Qin Xianyu dan Chen Yuan bertarung, keduanya belum mencapai ranah naga harimau, dan mereka berhasil membersihkan puluhan halaman. Namun, ketika berhadapan dengan manusia sejati di puncak ranah naga harimau, itu hanyalah masalah kecil. Sekarang Qin Xianyu telah mengembangkan fusi naga harimau, setiap gerakannya tampak kurang bertenaga dan tidak menyebabkan perubahan yang mengguncang dunia. Namun, jika mengenai manusia sejati biasa di ranah naga harimau, itu akan membasmi atau melukai mereka dengan serius. Meskipun memenangkan pertarungan melawan Wang Suke tidaklah sulit, Qin Xianyu sedikit menghela napas lega saat pertarungan berakhir. Tidak ada kontes sihir yang bisa dianggap enteng. Bagaimanapun, Wang Suke adalah ibel yang kuat, bahkan bisa dibilang ibel abadi. Untungnya, kekuatan magisnya diwariskan, bukan diperoleh melalui kultivasi yang keras. Jika ia mengembangkan kekuatan tersebut sendirian, Qin Xianyu tidak akan bisa menang dengan mudah. Ia mungkin membutuhkan bantuan elang ilahi berparuh besi dan banyak cacing gu di langit. Pergilah, Qin Xianyu melambaikan tangannya, dan awan gelap yang menghalangi matahari di langit pun sirna. Dipimpin oleh ulat sutra salju gu, mereka mencari kemana-mana. Berpusat di danau, carilah seorang gadis muda di area dalam radius 30 mil. Untungnya, elang ilahi paruh besi dan serangga gu ini terlahir dengan sayap. Terbang di langit sama seperti aku berjalan di tanah. Itu semua naluri, bukan keterampilan yang diperoleh melalui kultivasi. Karena itu, mereka tidak dibatasi. Qin Xianyu melirik danau yang dalam dan gelap, dan merasa gelisah terhadap kura-kura naga. Dia mundur beberapa langkah dan meninggalkan area di sekitar danau. Elang dan alap-alap adalah pemburu yang paling tangguh. Tinggi di langit, mereka dapat melihat kelinci liar, ular berbisa, tikus sawah, katak, dan mangsa lainnya yang tersembunyi di rerumputan. Penglihatan mereka yang tajam jauh melampaui para petani biasa. Terlebih lagi, elang dewa berparuh besi ini jauh lebih kuat daripada alap-alap biasa. Tak lama kemudian, Gu Ulat Sutra Salju memimpin elang ilahi berparuh besi ke lokasi Ning Er. Qin Xianyu menggunakan Cicada Wing Step untuk sampai di sana dan melihat seorang gadis bersandar di pohon dengan mata tertutup, tetapi dada dan perutnya masih naik turun, jadi dia tidak dalam bahaya. Gadis itu memiliki wajah yang cantik, tetapi dalam keadaan tidak sadarnya, ia kehilangan sebagian sifat liarnya dan hanya mempertahankan sedikit kerapuhan, membuatnya agak tidak dapat dikenali. Dia memegang seuntai tasbih Buddha di tangannya, yang mungkin merupakan jimat pelindung yang diberikan kepadanya oleh Perdana Menteri. Seharusnya dia ada di tepi danau, bukan berkeliaran. Bagaimana dia bisa ada di sini? Qin Xianyu sedikit mengernyit, samar-samar merasa bahwa itu ada hubungannya dengan Wang Suke, tetapi untungnya dia menemukan Ning Er, jadi perjalanan itu bisa dianggap berhasil. Dia menghidupkan kembali Ning Er, tetapi Ning Er masih sedikit bingung setelah bangun dari komanya, meskipun dia hampir tidak bisa mengenali Qin Xianyu. Tidak apa-apa sekarang. Qin Xianyu menghiburnya sejenak sebelum membantunya berdiri dan berjalan keluar dari Gunung Yinghuang. Gunung Yinghuang sangat misterius. Elang dewa berparuh besi dan banyak serangga gu di langit cukup menarik perhatian. Maka, Qin Xianyu melambaikan tangannya sedikit dan memasukkan elang dewa dan serangga gu di langit ke dalam prasasti batu giok. Saat mereka berjalan keluar, Ning Er perlahan-lahan mulai sadar dan tidak lagi membutuhkan dukungan Qin Xianyu. Biksu itu bernama Kuda. Dia adalah biksu ibel yang telah melakukan banyak kejahatan dan kini telah diadili. Biksu muda yang baru saja menyelamatkanmu, yang bernama Dharma Xiangzeng, terjebak dalam formasi saat mencoba membersihkan sektenya. Sambil berjalan,
Qin Xianyu menceritakan secara singkat kejadian-kejadian yang telah terjadi, lalu berkata, kedalaman Gunung Yinghuang ini bukanlah tempat yang aman. Karena kami telah menyelamatkanmu, kami akan pergi. Namun, sebelum kami pergi, kami harus mengunjungi Biksu Xiangzeng itu sekali lagi. Ning Er mengangguk. Setelah semua yang terjadi, ia kehilangan banyak tekadnya dan kini sedikit takut. Saat berjalan, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apakah kau datang ke sini khusus untuk menyelamatkanku? Qin Xianyu tertawa dan berkata, tentu saja. Kalau kuda tidak menangkapmu, kenapa aku repot-repot pergi ke pegunungan? Gunung Yinghuang tidak mudah. Aku sudah lama berniat menjelajahi Gunung Yinghuang, tapi aku sudah tinggal di kuil Tao di kaki gunung selama bertahun-tahun dan masih belum berani bertindak gegabah. Ning Er bergumam pelan, menundukkan kepalanya sedikit, lalu terdiam cukup lama. Qin Xianyu juga merupakan orang yang tidak banyak bicara, jadi mereka berdua berada dalam suasana yang sangat tenang. Setelah berjalan sekitar 2 atau 3 mil, Qin Xianyu menoleh dan mengamati ki leluhur kekacauan primordial. Kemudian dia melihat banyak hal dengan jelas. Sebenarnya, ini masih batas luar Gunung Yinghuang. Qin Xianyu menebak sekilas, kurasa danau tempat kura-kura naga itu berada adalah batasnya. Jika kita masuk lebih jauh, kita akan dianggap telah memasuki kedalaman Gunung Yinghuang. Kira-kira apa bedanya di sana? Memikirkan hal ini, Qin Xianyu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ning Er sudah berjalan di depan, melamun, dan mengembara tanpa tujuan. Ia berjalan lebih dari 10 langkah sebelum menyadari Qin Xianyu tidak mengikutinya. Ia segera berhenti dan berbalik untuk bertanya, ada apa? Qin Xianyu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia merasakan sedikit kegelisahan. Apakah itu formasi pertempuran di depan? Ning Er masih manusia biasa. Dia bisa melewati formasi tanpa cedera, tapi dia tidak bisa mengambil risiko dengan mudah. Tidak apa-apa, kita bisa mengambil jalan memutar saja. Qin Xianyu terkekeh dan hendak pergi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Seekor ular berbisa muncul dari bawah kaki Ning Er dan menerjang untuk menggigit lehernya. Qin Xianyu tiba-tiba bergerak, muncul di samping Ning Er dalam sekejap, menangkap ular berbisa itu, dan membuangnya. Seperti yang diharapkan, ada formasi penjebakan. Qin Xianyu sedikit mengernyit, melirik ke sekelilingnya, lalu bergerak, menyebar menjadi aliran energi murni yang tak terhitung jumlahnya. Qin Xianyu berubah menjadi energi murni dan menghilang, membuat King Ning ketakutan. Tidak apa-apa. Di depan, Qin Xianyu muncul dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Ning Er masih dalam keadaan syok dan panik. Qin Xianyu berjalan ke depan dan menceritakan berbagai keunikan Gunung Yinghuang. Meskipun Ning Er hanyalah manusia biasa dan bukan seorang kultivator, ia telah mendengarkan ceramah dan diskusi Qin Xianyu, jadi ia tidak sepenuhnya tidak tahu tentang hal-hal seperti Arai dan Rune. Ia agak takut dan tetap berada di dekat Qin Xianyu. Jangan khawatir, menurut Master Kurong, larangan di Gunung Yinghuang hanya berlaku untuk para kultivator. Larangan ini hanya berpengaruh kecil terhadap orang biasa. Sebenarnya, kalian tidak perlu khawatir tentang hal-hal aneh di gunung ini. Yang perlu kalian waspadai adalah binatang buas dan burung-burung di gunung ini, karena burung-burung dan binatang buas ini luar biasa dan hampir melampaui para Grandmaster bela diri. Qin Xianyu berkata, kau baru saja masuk ke formasi jebakan, tapi keluar tanpa cedera. Sebaliknya, ketika avatarku masuk, ia langsung terjebak oleh formasi dan harus bubar. Jadi itu formasi jebakannya. Gumam Ning Er dalam hati, pantas saja rasanya berat sekali. Berat. Qin Xianyu terkejut dan berkata, formasi Gunung Yinghuang seharusnya tidak berguna bagi orang biasa, jadi mengapa terasa berat? Ning Er menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Qin Xianyu merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangan putih ramping Ning Er. Ning Er meronta, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan marah, pendeta Tao kecil, apa yang kau lakukan? Qin Xianyu terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, kamu benar-benar mengembangkan persepsi Qi. Ning Er tidak memiliki Qi sejati di dalam tubuhnya, tetapi meridiannya telah sedikit berubah, menunjukkan tanda-tanda adaptasi terhadap Qi sejati. Ini dapat dianggap sebagai peningkatan persepsi Qi. Jika Ning Er berkultivasi sesuai metode ini, ia akan merasakan secercah Qi sejati mengalir di dalam tubuhnya, tetapi apa yang disebut Qi sejati ini hanyalah ilusi, bukan Qi sejati yang sesungguhnya. Kalau itu hanya perasaan Qi, itu akan baik-baik saja, tetapi sebenarnya ada tanda-tanda samar Qi sejati terbentuk dalam tubuh Ning Er. Ning Er awalnya tidak menerima bimbingannya, tetapi selama 3 tahun terakhir, ia sering mendengarkannya berceramah dan menguraikan Dao, dan selalu berada di sisi Liu Ruoyin setiap hari, bertukar pikiran dengannya. Qin Xianyu tahu bahwa Ning Er diam-diam mempelajari teknik bela diri, tetapi ia tidak peduli. Namun yang mengejutkan semua orang, Ning Er telah mengembangkan persepsi Qi, dan yang lebih tak terduga lagi,
ia memperlihatkan tanda-tanda memadatkan ki sejati. Jika keluarga Liu Ruoyin tidak mencapai pencerahan, mereka baru akan mencapai tahap penginderaan ki sekarang. Dengan demikian, bukankah Ning Er akan lebih berbakat? Qin Xianyu melepaskan pergelangan tangannya, tetapi menjentikkan jari kanannya dan mengetuk ringan di antara kedua alisnya. Apa yang kau lakukan? Ning Er menutupi alisnya, sangat kesal. Bagus. Qin Xianyu menggunakan teknik rahasia pencerahan untuk menyuntikkan setitik ki leluhur kekacauan primordial ke Ning Er. Meskipun tidak banyak, hanya setitik, itu cukup untuk menyelamatkan Ning Er dari langkah menghasilkan ki sejati. Dengan contoh Wang Suke di depan mata mereka, mereka tentu harus mempertimbangkannya. Jelas bahwa memaksakan pertumbuhan bukanlah hal yang baik, jadi Qin Xianyu hanya memberinya sedikit dorongan, tetapi tidak berani memberinya terlalu banyak energi sejati. Ning Er mendengus 2 kali, berjalan ke depan, dan bergumam, setelah kultivasiku cukup baik dan tingkat kultivasiku lebih tinggi darimu, lihat bagaimana aku mengalahkanmu. Qin Xianyu tidak bisa menahan senyum. Ning Er telah mengembangkan kemampuan penginderaan ki, tetapi ia belum memadatkan ki sejati. Ia masih berada di ranah antara yang nyata dan yang tidak nyata, hanya diambang menjadi seorang kultivator, tetapi belum menjadi kultivator sejati. Tetapi bagaimana dia bisa merasakan sesuatu saat terjebak dalam formasi tersebut? Secara logika, karena Ning Er bukan seorang kultivator, formasi itu seharusnya tidak berpengaruh padanya. Jika mereka yang telah mengembangkan persepsi ki dianggap sebagai kultivator, maka Ning Er seharusnya terjebak di dalam. Akan tetapi, Ning Er tidak terjebak di dalamnya, tetapi dia masih bisa merasakan lokasi formasi tersebut, alih-alih tidak menyadari sama sekali. Mungkinkah pembentukan Gunung Yinghuang juga dapat membedakan berbagai hal? Setelah berjalan cukup lama, kami pun sampai di tempat di mana kami pertama kali bertemu kuda. Qin Xianyu berkata, manik-manik Buddha di tanganmu bukanlah barang biasa. Di Gunung Yinghuang, kau tak perlu tertipu oleh formasi. Kau hanya perlu mengkhawatirkan burung dan binatang buas. Manik-manik Buddha ini dapat mengusir binatang buas dan burung buas. Manik-manik ini sungguh merupakan harta karun perlindungan. Ning Er memeriksa tasbih-tasbih itu. Tasbih-tasbih itu berwarna coklat tua, beraroma cendana, dan polos tanpa hiasan yang mencolok. Tasbih-tasbih itu tampak seperti untaian tasbih biasa. Namun, mengingat kemampuan biksu jahat itu, ia menyadari bahwa biksu muda itu bukanlah orang biasa, dan tasbih-tasbih ini jelas bukan tasbih biasa. Untaian tasbih ini sangat langka, bahkan di kelenteng Lingkong tempat Xiang Zeng berasal, tasbih ini adalah harta yang sangat langka, kata Qin Xianyu. Jika ada kesempatan, kita harus mengembalikannya. Meskipun Ning Er seorang pelayan, ia tahu apa yang penting dan terkejut ketika mendengar bahwa tasbih Buddha itu berharga. Namun, ketika mendengar Qin Xianyu ingin ia mengembalikannya, ia langsung mendengus, memasang tasbih itu di pergelangan tangannya, dan berkata, karena mereka memberikannya kepadaku, mengapa aku harus mengembalikannya? Qin Xianyu tertawa dan berkata, mereka tidak memberikannya kepadamu, mereka hanya meminjamkannya kepadamu untuk perlindungan. Lagi pula, aku punya cukup banyak harta di sini, termasuk harta karun tingkat naga dan harimau. Jika kau butuh senjata ajaib, aku bisa memberimu yang lebih bagus. Itu lebih baik daripada gadis sepertimu yang mengenakan untaian manik-manik Buddha. Orang yang tidak tahu lebih baik akan mengira kau seorang biarawati. Ning Er sangat marah mendengar ini. Melihat ini, Qin Xianyu langsung berkata, aku salah bicara, tapi aku punya banyak harta karun ajaib di sini, kenapa aku harus mengambil tasbih Buddha milik orang lain? Lagi pula, ada apa dengan nona muda dari keluarga Yuhua Zhenjun yang memakai tasbih Buddha? Omong kosong, siapa putrimu? Ning Er sangat marah hingga wajahnya memerah. Ia melepas tasbih Buddhanya dan melemparkannya ke arah Qin Xianyu. Apa kau salah bicara lagi? Qin Xianyu mengambil tasbih itu, tanpa peduli, dan mengembalikannya ke tangan Ning Er, sambil berkata, agama Buddha menekankan karma. Karena dia memberikan tasbih itu kepadamu, seharusnya kau yang mengembalikannya. Setelah jeda, Qin Xianyu berkata dengan serius, jangan bicara omong kosong. Xiang Zeng datang ke sini untuk memburu kuda, tapi dia berhenti untukmu dan menyelamatkanmu. Dia bahkan memberimu tasbih Buddha untuk perlindungan. Dia telah memburu kuda selama bertahun-tahun, tapi kali ini dia menyelamatkanmu dan mengesampingkan urusan memburu kuda untuk sementara waktu. Kebaikannya sungguh luar biasa. Ning Er mengangguk, dan saat dia hendak berbicara, dia melihat ekspresi Qin Xianyu berubah. Kemudian separuh pipi Qin Xianyu bermandikan cahaya kemasan. Ning Er menoleh dan melihat hamparan emas di cakrawala. Awan keberuntungan dan warna-warni yang berkilauan dengan cahaya kemasan. Langit dipenuhi suara nyanyian Zen, dan awan putih berwarna kemasan, di mana samar-samar terlihat Buddha dan Arhat, yang tersebar di segala arah. Teratai emas mekar dan layu di bumi, dan di dalam teratai,
banyak hal mekar dan layu, mengalami kehidupan dan kematian, sepenuhnya menunjukkan kelahiran dan kematian semua hal. Kemudian, sebuah gambar Dharma muncul di langit. Sosok itu adalah seorang Buddha, duduk bersila di atas teratai emas, tingginya tetap 100 kaki meskipun sedang duduk. Seluruh tubuhnya diselimuti api keemasan, menghanguskan langit dan bumi. Tiba-tiba Sang Buddha menunjuk satu jarinya ke langit dan satu jarinya ke bumi. Di surga dan di bumi, hanya Aku yang Maha Kuasa. Suaranya memekakkan telinga, seperti lonceng besar, dan bergema hingga bermil-mil jauhnya. Suara ini bagaikan sebuah kebangkitan tiba-tiba, yang menghilangkan banyak kebingungan dalam pikiran orang-orang. Awan pun terbelah, menampakkan langit biru cerah. Mata Ning Er mula-mula menunjukkan kebingungan, lalu menjadi jernih. Lalu Ning Er bertanya, apa itu? Qin Xianyu menjawab, munculnya seorang Buddha yang marah. Ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Yinghuang. Di antara semuanya, formasi penjebakan adalah yang paling umum, diikuti oleh formasi pembasmian dan formasi ilusi. Begitu terperangkap dalam formasi tersebut, seseorang menjadi satu dengannya, tak terpisahkan darinya, sehingga hampir mustahil untuk melarikan diri. Satu-satunya cara untuk lolos dari kesulitan ini adalah naik ke alam yang lebih tinggi. Sekarang, jelas bahwa Xiang Zeng sedang berusaha keluar dari kesulitan ini. Sejak mulai mengolah Dao, kecepatan kultivasi Qin Xianyu sungguh luar biasa cepat. Kini, ia dapat dianggap sebagai manusia sejati nomor satu di dinasti suci kebajikan agung, dan tak seorang pun di antara rekan-rekannya yang dapat menandinginya. Bahkan di seluruh dunia fana Yuzu, tak seorang pun dapat menandinginya. Jika kita harus mengatakan siapa di antara banyak bangsa dan banyak dewa naga harimau di seluruh wilayah Yuzu yang memiliki potensi untuk naik ke alam abadi, Qin Xianyu tidak diragukan lagi akan berada di garis depan. Qin Xianyu sendiri juga percaya demikian. Namun selalu ada pengecualian. Wajah Buddha yang lurus tanpa amarah merupakan suatu pengecualian. Kultivasi Tao adalah proses bertahap, yang melibatkan penyerapan esensi alam dan akumulasi pengetahuan selangkah demi selangkah. Setelah syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi, seseorang dapat mencapai keabadian. Tentu saja, sebagian besar orang tidak dapat berkultivasi hingga mencapai kedewasaan yang memadai. Sebaliknya, agama Buddha menekankan pencerahan mendadak, dengan menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi Buddha secara instan dengan meletakkan pisau tukang daging. Semakin tinggi pemahaman seseorang, semakin tinggi pula pemahamannya terhadap agama Buddha. Selama bertahun-tahun, nama Dewa Sejati Berbulu hampir menutupi semua kecemerlangannya, bahkan membuat Xiang Zeng muda, yang telah mengembangkan wujud Buddha yang murka, tampak pucat jika dibandingkan. Namun, jika orang yang cermat menyelidikinya, mereka akan menemukan bahwa, selain Qin Xianyu, yang merupakan anomali, Xiang Zeng dapat dianggap sebagai satu-satunya orang di generasinya yang telah memasuki alam ini. Faktanya, ia telah memadatkan wujud dharmanya lebih awal daripada Qin Xianyu sendiri ketika ia mengembangkan naga harimau. Namun, reputasi Qin Xianyu terlalu besar, dan bahkan setelah mencapai konvergensi naga harimau, kultivasinya terus meningkat pesat, mencapai titik fusi naga harimau. Sementara itu, penampilannya yang dulu seperti Buddha yang murka masih berada di tahap awal kondensasi wujud Dharma, sehingga tampak agak redup. Namun segala sesuatunya dapat berubah tanpa diduga. Qin Xianyu tak pernah menyangka bahwa beberapa jam yang lalu, Xiang Zeng baru berada di tahap awal formasi Dharma, setara dengan tahap awal alam naga harimau. Namun, beberapa jam kemudian, ia melihat kekuatan tak tertandingi di langit, yang ternyata melampaui puncak alam naga harimau dan mencapai tingkatan dewa. Dalam istilah agama Buddha, ini setara dengan seorang arhat bertubuh emas. Menjadi seorang Buddha dalam satu pikiran. Qin Xianyu teringat kata-kata persuasifnya kepada Xiang Zeng sebelumnya, dan terdiam. Setelah beberapa jam, dari pembentukan awal bentuk Dharma, tubuh emas seorang arhat tercapai. Bahkan Qin Xianyu tertegun untuk waktu yang lama. Awalnya, Xiang Zeng agak putus asa, terjebak dalam formasi, merasa dirinya terpenjara dan terkurung. Melihat keputusasaannya, Qin Xianyu memberikan kata-kata penyemangat, yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan dirinya. Kata-kata sebelumnya terutama menghibur. Tanpa ia sadari, hanya dengan menoleh, Xiang Zeng akan benar-benar mencapai tubuh emas seorang arhat. Jika Xiang Zeng awalnya adalah tubuh Dharma yang sempurna, setara dengan seorang guru Zen di puncak alam naga dan harimau, itu akan baik-baik saja. Namun, ia baru berada di tahap awal pembentukan tubuh Dharma. Ia mengolah tubuh emas dalam satu hari, secepat kilat, bahkan membuat Qin Xianyu tercengang. Berjalan, Qin Xianyu mengulurkan tangan dan meraih Ning Er, menyalurkan energi batinnya untuk mengangkatnya, dan segera menuju ke tempat Xiang Zeng terperangkap. Setibanya di sini, orang akan melihat Perdana Menteri duduk bersila dengan mata tertutup. Di sekujur tubuh Xiang Zeng, terdapat nyala api keemasan yang tak terhitung jumlahnya, yang kadang membentuk teratai emas, kadang membentuk panji-panji yang berharga,
kadang menjadi alu yang berharga, dan kadang menjadi lonceng emas. Berbagai fenomena aneh dan nyanyian kitab suci Buddha hadir di mana-mana. Beku yang rendah hati ini telah mencapai tubuh emas seorang arhat dan karena itu tidak dapat tetap berada di alam ini. Xiang Zeng membuka matanya, tatapannya dipenuhi dengan niat Buddha. Ia tersenyum tipis dan berkata, jika Tuan sejati datang lebih lambat, biksu rendahan ini tak punya pilihan selain naik ke surga barat. Qin Xianyu tetap diam, hanya melihat sekeliling. Xiang Zeng melirik Ning Er di samping Qin Xianyu dan mengangguk, berkata, saya lega bahwa nona muda ini aman dan sehat. Qin Xianyu berkata, tujuanku datang ke pegunungan adalah untuk menyelamatkannya. Xiang Zeng mengangguk pelan, lalu menatap Qin Xianyu, menyatukan kedua tangannya, dan berkata, biksu rendah hati ini telah mencapai tubuh emas dan status arhat sepenuhnya berkat bimbingan sang dewa sejati. Kalau tidak, aku akan tetap bingung dan terjebak dalam formasi ini, dan aku mungkin tak akan bisa lolos di kehidupan ini. Aku hanya akan bisa duduk di sini dan mati ratusan tahun kemudian, berubah menjadi kerangka. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Qin Xianyu. Kau terlahir dengan pikiran Zen, jadi wajar saja kau telah mendalami Buddhisme. Aku hanya memberikan beberapa nasihat. Jika kau hanya orang bodoh, sebanyak apapun aku bicara, itu tidak akan berguna. Jika kau terjebak dalam formasi ini, kau akan tetap terjebak dalam formasi ini. Bagaimanapun juga, tanpa bimbingan sang pencipta sejati, biksu sederhana ini tidak akan mencapai apa yang dicapainya saat ini. Xiang Zeng berdiri, membungkuk, dan berkata, sayang sekali aku akan naik ke surga barat dan tidak bisa tinggal lama, jadi aku tidak akan mampu membalas kebaikan Tuan sejati. Aku hanya berharap aku dapat melakukan perbuatan baik di surga barat dan hidup sesuai dengan kebaikan Tuan sejati. Tanah suci surga barat. Qin Xianyu familiar dengan nama itu, tetapi ia hanya mengira itu adalah gelar seperti alam abadi Tao. Ketika makhluk surgawi naik ke alam atas, biasanya ia muncul di alam surgawi Yuzu, tetapi penganut Tao menyebutnya alam surgawi, sedangkan penganut Buddha menyebutnya tanah suci barat. Tetapi ketika Xiang Zeng mengatakannya, tampaknya sedikit berbeda. Dulu, ada 9 tripod yang melindungi dunia. Dimanapun 9 tripod itu berada, di situ ada 9 provinsi. Xiang Zeng menyatukan kedua tangannya dan perlahan melayang ke udara, tetapi ekspresinya tidak berubah. Ia hanya berkata, 9 provinsi terbagi selama bertahun-tahun dan semuanya merupakan tempat sekte-sekte abadi Tao. Kemudian, agama Buddha berkembang pesat. 2 Buddha menjelajahi 9 provinsi dan mengamati 9 kuali. Mereka kemudian membuat replikanya dan memperoleh 9 pusaka Buddha Agung. Mereka ditempatkan di gurun barat dan menciptakan dunia mereka sendiri, sehingga terbentuklah tanah suci Buddha. Ketika para pengikut Buddha mencapai keberhasilan dalam kultivasi mereka, mereka tidak dikirim ke 9 provinsi, melainkan dibimbing ke tanah suci barat, yang merupakan tempat tinggal tanah kebahagiaan tertinggi. Xiang Zeng melayang ke udara dan menatap ke langit. Cahaya keemasan menerangi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah terbuat dari kristal, dengan cahaya keemasan mengalir di sekujur tubuhnya. Saya dengan tulus menekuni ajaran Buddha, mencapai tubuh emas, mencapai tingkat kesucian arahat sejati, dan disambut di surga barat. Betapa beruntungnya saya. Di atas langit, awan keemasan menyebar, memperlihatkan sebuah lingkaran besar. Di tengah lingkaran adalah langit biru. Langit biru tiba-tiba hancur berkeping-keping, seakan retak bagaikan porselen, sebelum pecah menampakkan dunia keemasan. Di alam itu terdapat para Buddha, para arhat yang bermeditasi, para bodhisattva yang menyelesaikan keraguan, para vajra dengan mata penuh amarah, 500 arhat, 3000 jiti, para bikuni, para beku, dan segala macam makhluk suci dari Sangha Buddha. Suara nyanyian Zen memenuhi udara, menghadirkan suasana Buddha yang hikmat. Ia tampak tegak dan taat beragama, menangkupkan kedua tangannya dan melantunkan kitab suci Buddha. Dia mengenakan jubah biarawan berwarna putih bulan, dan kulitnya yang cerah bersinar dengan cahaya kemasan. Ketika Qingning melihat seseorang mencapai kebudaan dan naik ke surga barat, legenda-legenda dari kuil-kuil Buddha tersebut muncul tepat di depan matanya, membuatnya terdiam karena takjub. Ini juga pertama kalinya Qin Xianyu melihat pemandangan alam atas. Meskipun itu adalah tanah suci Buddha, bukan alam abadi Tao, pemandangannya tetap mempesona dan mempesona. Tiba-tiba, dua benda jatuh. Qin Xianyu mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan menemukan bahwa itu adalah lampu hijau dan lengan emas. Lampu arhat awalnya merupakan transformasi dari kepala keluarga dari Pura Lingkong. Karena beliau telah mengolah tubuh emas, beliau kehilangan sebagian tengkoraknya, sehingga beliau tidak dapat naik ke surga dan hanya dapat duduk dan mati. Tubuh fisik beliau menjelma menjadi lampu ini, yang merupakan harta paling berharga dari Pura Lingkong. Lengan ini peninggalan Paman Kuda. Lengan ini merupakan separuh tubuh emas dan juga merupakan harta karun Buddha. Keduanya seharusnya milik Pura Lingkong. Aku tidak akan membawa mereka ke surga barat. Aku ingin merepotkanmu,
Tuan sejati, untuk mengembalikan mereka ke Pura Lingkong. Suara Xiang Zeng perlahan memudar, perlahan menjadi kosong dan sunyi. Qin Xianyu mengangguk sedikit. Tiba-tiba, Qin Xianyu merasakan sesak di bawah kakinya, lalu kehilangan pijakannya, kakinya tertarik ke atas, dan kemudian dia terbalik dengan kepala menunduk. Kepala Qin Xianyu terbentur keras ke tanah, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa dia sedang digantung terbalik dan masih diangkat ke atas. Oh tidak, langit dipenuhi cahaya keemasan dan cahaya keberuntungan. Xiang Zeng mengenakan jubah biksu seputih bulan, kulitnya bahkan lebih putih daripada jubah putih itu sendiri. Cahaya keemasan dari langit membuatnya tampak semakin bersinar. Di atas langit, samar-samar terlihat tanah suci agama Buddha, bersama para Buddha, Bodhisattva, Arhat, Vajra, dan makhluk suci lainnya. Benda langit itu perlahan naik ke langit. Tetapi yang tidak dilihatnya adalah Qin Xianyu sedang digantung terbalik dan tidak dapat melepaskan diri. Apa itu? Qin Xianyu merasakan sesuatu melilit kakinya dan menarik ke atas, membuatnya sulit melepaskan diri. Ketika aku mendongak, aku mendapati tidak ada apapun di kakiku. Ning Er berteriak dari bawah, tetapi apa yang ia katakan tak lagi jelas. Yang terdengar hanyalah kepanikan dan ketakutan dalam suaranya, yang terdengar seperti ia akan menangis. Tiba-tiba, Qin Xianyu merasakan sesuatu yang longgar di belakangnya. Ternyata sarung pedang Qingli tidak terlalu stabil, dan ia pun menarik setengahnya. Qin Xianyu dengan santai menghunus pedang Qingli miliknya, membungkuk, dan menebaskannya ke atas menuju kakinya. Ada rasa stagnasi pada pedang Qingli, dan kemudian tidak bisa memotong. Benar saja, ada sesuatu yang melilit kakiku, seperti tali. Tapi tali macam apa ini yang bahkan pedang Qingli tidak bisa memotongnya? Qin Xianyu mengerahkan seluruh tenaganya dan menebas dengan pedangnya lagi, tetapi tetap tidak dapat memotongnya. Ia tak sempat memikirkannya. Ia dengan santai menghunus pedangnya dan menyarungkannya. Pupil matanya mengecil, dan tatapannya menjadi serius saat ia fokus pada ki leluhur kekacauan primordial. Dia meliriknya beberapa kali sebelum samar-samar melihat garis emas bergoyang di kehampaan, lalu menghilang dalam sekejap. Benang emas itu semi-transparan dan melilit kaki Qin Xianyu, sementara ujung lainnya diikatkan ke kaki Xiang Zeng. Xiang Zeng, yang telah mencapai tubuh emas seorang arhat, sama sekali tidak menyadari garis emas di bawah kakinya. Qin Xianyu tidak bisa melepaskan diri dan merasa sedikit panik. Tapi ia seharusnya tidak panik sekarang. Maka ia dengan paksa menekan pikirannya, menggunakan pedangnya untuk menyingkirkan gangguan. Pikirannya terasa sangat tenang. Benang emas ini terlihat familiar, seperti cambuk emas Wang Suke. Dengan perbandingan tersebut, Qin Xianyu dapat segera mengetahui setelah mengamati lebih dekat bahwa ini adalah cambuk emas yang pernah dianggap Wang Suke sebagai harta ajaib. Keduanya terbuat dari bahan yang serupa, tanpa ornamen apapun, dan tampak sederhana. Namun, garis emas ini lebih transparan dan jernih, bentuknya tersembunyi. Garis itu tak terlihat oleh mata terbuka dan telah menjadi sedikit lebih tipis. Namun, Qin Xianyu yakin bahwa ini adalah cambuk emas yang digunakan Wang Suke. Wang Suke pernah berkata bahwa ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya di kedalaman Gunung Yinghuang. Setelah dibasmi oleh Qin Xianyu dengan satu tebasan pedang, Wang Suke, ibel ini, ditelan bulat-bulat oleh kura-kura naga, dan cambuk emasnya lenyap tanpa jejak. Qin Xianyu hanya berasumsi bahwa cambuk itu telah diambil oleh kura-kura naga dan karena itu tidak menganggapnya serius. Namun, cambuk emas ini berubah menjadi benang emas tipis, diikatkan ke kakinya sendiri, sementara ujung lainnya diikatkan ke Xiang Zeng, yang telah mencapai tubuh emas seorang arhat. Bahkan arhat bertubuh emas ini pun tidak menyadarinya. Pikiran Qin Xianyu berkecamuk. Ia membenturkan telapak tangan kirinya ke telapak tangan kanan, dan tanda petir di telapak tangannya memancarkan cahaya. Guntur palem. Raungan yang memekakkan telinga itu hampir membuat gendang telinga Qin Xianyu menonjol. Sepanjang garis emas itu, cahaya berkelap-kelip dan kilat menyambar, tetapi tidak menyebar. Benang emas ini tidak terbuat dari tembaga atau besi, sehingga petir tidak dapat menembusnya. Oleh karena itu, petir tidak dapat menembusnya dan menghilang dalam sekejap. Namun, benang emas ini tidak sepenuhnya tidak efektif setelah disambar petir. Setidaknya, benang emas ini terungkap dan tidak lagi tersembunyi. Palem Thunder merupakan teknik dao terkuat dan terkuat milik Qin Xianyu, namun bahkan teknik itu pun tidak dapat memutuskan benang emas ini. Apa sebenarnya benda ini? Qin Xianyu sangat terkejut. Ia membentuk segel tangan, nyaris tak mampu mendongak, membungkuk, dan menempelkan segel menyentuh bumi pada benang emas. Berdengung. Benang emas itu bergetar hebat, lalu suatu kekuatan dahsyat menjalar dari benang emas itu ke pergelangan kaki, lalu ke paha. Wajah Qin Xianyu berubah pucat pasi. Kekuatan jejak sendewa bumi itu justru diguncang kembali oleh benang emas, yang seketika membuat pergelangan kakinya menjadi bubur berdarah,
lalu menjalar ke pahanya, menghancurkan tulang dan ototnya, bahkan melukai separuh tubuhnya, meski dari luar ia tampak tidak terluka. Tanda yang menyentuh bumi itu tidak pernah menyakiti dirinya sendiri, tetapi kali ini, ia disakiti oleh benang emas. Namun tanda yang menyentuh bumi itu tidaklah sia-sia. Kemudian benang emas itu diteruskan, dan segel yang menyentuh bumi ini juga beraksi pada Xiang Zeng. Xiang Zeng adalah seorang arhat yang telah mencapai tubuh emas, peninggalan seluruh tubuhnya. Teknik konvergensi naga harimau Qin Xianyu tidak efektif melawannya, dan ia tidak terluka. Namun, gelombang kejut yang memancar dari bawah kakinya membuat Xiang Zeng menyadari situasi di bawah. Ia melihat ke bawah dan bahkan Buddha bertubuh emas yang telah naik ke surga barat ini tidak dapat menahan ekspresi terkejutnya. Ia kini telah mencapai tubuh emas, namun ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia terjerat oleh benang emas. Jika Qin Xianyu tidak membangunkannya, ia mungkin baru akan mengetahuinya setelah naik ke alam Buddha. Apa ini? Xiang Zeng ingin menyelidiki, tetapi ia juga melihat bahwa situasi Qin Xianyu tidak terlalu optimis. Ia segera berhenti ragu, mengangkat telapak tangannya membentuk pisau, dan hendak menebasnya. Namun, pada saat ini, dia telah naik ke langit tinggi, tiba di lokasi awan keemasan, dan memasuki surga barat. Jika Xiang Zeng bergerak saat ini, itu akan setara dengan menyerang dari seberang wilayah. Untuk menyerang dunia fana dari alam atas melintasi satu dimensi saja, kecuali jika seseorang adalah sosok setingkat leluhur Tao atau Buddha, tidak peduli apapun tingkat keabadian bumi atau arhat Anda tidak akan dapat mencapai prestasi seperti itu. Amitabha, Xiang Zeng menarik tangannya, menangkupkan kedua telapak tangannya, lalu mendesah, betapa berdosanya. Di Gunung Yinghuang, Qin Xianyu juga menyaksikan tindakan Xiang Zeng sebelum naik ke alam Buddha, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Ia juga membawa dua harta Buddha, satu adalah lengan emas yang ditinggalkan kuda, dan yang lainnya adalah lampu biru seorang arhat. Keduanya dapat dianggap sebagai harta karun Buddha, harta karun yang melampaui dunia biasa. Lengan emas itu tidak berguna saat ini, jadi dia dengan santai melemparkannya ke samping dan melemparkannya ke tempat Ning Er berada, sementara lentera arhat berkedip-kedip. Qin Xianyu menyalurkan kekuatan gaibnya ke dalamnya, dan lentera arhat bersinar terang dengan kobaran api, tetapi Qin Xianyu menyadari bahwa ia tidak dapat mengendalikannya. Tuan Kuil Lingkong, awalnya saya bermaksud mengantar Anda kembali ke Kuil Lingkong, tetapi situasi saat ini luar biasa, dan saya membutuhkan bantuan Anda. Qin Xianyu berkata, lampu hijau ini adalah harta karun Kuil Lingkong. Sebagai orang luar, memang melanggar aturan bagi saya untuk menggunakan harta karun ini. Namun, jika tidak diperlukan, saya tidak berniat menggunakan harta karun lampu hijau ini. Jika saya bisa lolos dari musibah ini, saya pasti akan pergi ke Kuil Lingkong untuk meminta maaf setelah meninggalkan Gunung Yinghuang dan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Kuil Lingkong. Saat Qin Xianyu selesai berbicara, sisa-sisa perlawanan terakhir lenyap tanpa jejak. Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, "Maaf, Guru." Ia mengusir lampu itu dan melemparkannya ke benang emas, yang kemudian langsung terbakar. Melihat hal itu berhasil, Qin Xianyu tidak ragu lagi dan menuangkan lampu arhat ke benang emas, menuangkan semua minyak lampu ke atasnya. Cahaya dari lampu arhat segera memudar, menjadi redup dan tak bernyawa. Sebagai orang luar, kemampuan Qin Xianyu dalam memanipulasi lampu arhat secara alami lebih rendah daripada Xiang Zeng, dan kali ini dia benar-benar menghabiskan sumber daya lampu arhat. Lampu Buddha ini bukan lagi harta karun di luar alam ini, ia setara dengan harta karun di puncak alam naga dan harimau. Materialnya memang luar biasa, tetapi kedalamannya tidak lagi sedalam harta karun Buddha. Tetapi menghancurkan lampu arhat ini mempunyai pengaruh yang sangat baik. Benang emasnya telah terbakar. Api dari lampu biru itu membakar ke atas sepanjang benang emas, tampaknya bertujuan untuk membakar sampai ke wilayah Buddha dan membakar benang emas itu menjadi abu. Terbakar sepanjang benang emas. Qin Xianyu menunduk dan melihat benang emas di pergelangan kakinya terbakar oleh nyala lampu biru, membakar seluruh betisnya lalu menjalar ke pahanya, hendak membakar tubuhnya. Ekspresinya berubah drastis, dan kemudian dia merasakan efek pembatasan terbang di udara di Gunung Yinghuang mulai terasa. Tubuh Qin Xianyu ditekan oleh kekuatan tak terlihat, dan dia dengan cepat jatuh ke bawah, menghantam tanah. Angin menderu dan menyengat. Setelah beberapa saat, rasanya seperti ada sesuatu yang menabrak punggungku. Sensasi lembut dan memantul, lalu seluruh tubuhku tenggelam ke dalamnya. Riak menyebar, dan tetesan air memercik ke atas. Tangisan Ning Er sampai ke telingaku, aku tak dapat mendengar kata-katanya, namun aku dapat mendengar kepanikan dan kesedihan di dalamnya. Lalu dia tenggelam ke dalam air. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Qin Xianyu nyaris tak membuka matanya, hanya mendapati segalanya dalam kabut putih. Itulah langit. Langit tak bermandikan sinar matahari, tetapi hari masih siang. Langit yang tinggi tertutupi lapisan awan putih, membuatnya tampak seperti hamparan putih yang luas, sungguh mempesona.
Qin Xianyu tiba-tiba merasakan sakit yang menyengat di matanya. Terdengar suara-suara di belakangku, seperti ada sesuatu yang hendak meluncur turun. Dia mengulurkan tangan dan mencengkeram pedang Qingli, yang hampir terlepas. Lalu dia menyadari bahwa dia mengambang di danau. Ini dia, Qin Xianyu sedang mengapung di tepi danau. Setelah bangun, ia ingin pergi ke darat, tetapi begitu ia bergerak sedikit, ia merasakan sakit yang tajam. Saat ia melakukan mudra menyentuh bumi, ia terlempar ke belakang oleh benang emas, dan otot serta tulang di seluruh pahanya hampir hancur dan membusuk, serta separuh tubuhnya juga terluka. Kemudian, benang emas itu terbakar oleh api lampu hijau arhat, membakar dirinya sendiri, hingga akhirnya jatuh ke dalam danau. Tampaknya ia sangat beruntung karena selamat dari kebakaran hingga tewas. Sebagian besar lukanya disebabkan oleh tanda sendewa bumi, dan ia tidak terbakar oleh api. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya yang sakit, jubah taunya basah kuyup. Qin Xianyu menoleh dan melirik ke arah danau, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah tempat di mana dia dan Wang Suke bertarung. Saat itu, ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan hampir tidak bisa menggunakan sihirnya. Ia ingat ada seekor kura-kura raksasa di dasar danau, begitu besarnya hingga bisa menutupi seluruh danau dan menelannya bulat-bulat. Ia tidak hanya agak takut, tetapi ketika ia melihat ke bawah, ia samar-samar merasa bahwa danau yang dalam dan gelap itu agak menakutkan. Dia nyaris berhasil naik ke darat, terengah-engah selama beberapa saat, dan menggunakan pedang Qingli untuk menopang dirinya saat meninggalkan area danau. Aneh, setelah pertarunganku dengan Wang Suke, tepi danau berantakan. Tapi sekarang masih tertutup rumput hijau, tanpa jejak pertarungan. Mungkinkah Gunung Yinghuang punya kemampuan istimewa untuk pulih dengan sendirinya? Tubuh Qin Xianyu terluka dan lumpuh di satu sisi, terutama salah satu kakinya, yang tulang dan ototnya hancur. Ia hanya bisa berjalan dengan bantuan pedang Qingli. Semakin jauh kami berjalan, semakin aneh pula hal-hal yang kami lihat. Medan di sekitar danau tampaknya telah sedikit berubah. Dia menarik napas dalam-dalam, pikirannya menjadi jauh lebih jernih, lalu dia tiba-tiba menyadari dengan kaget bahwa udara di sini begitu murni, tanpa sedikit pun jejak kotoran. Tidak ada sedikit pun kotoran di sini, auranya begitu murni. Dunia fana pada hakikat dipenuhi dengan udara keruh, yang sangat menghambat kultivasi. Banyak praktisi spiritual menghindari hiruk-pikuk dunia dan memasuki pegunungan dan hutan lebat karena udara di sana lebih murni dan minim polusi. Namun, pegunungan dan hutan lebat tetaplah bagian dari dunia fana dan pasti mengandung beberapa kotoran. Tapi tempat ini luar biasa murni. Saya menarik napas, dan tak ada sedikit pun bau busuk. Udaranya sungguh murni. Dalam istilah Tao, ia berlimpah energi spiritual dan dipenuhi aura surgawi. Bukankah ini Gunung Yinghuang? Qin Xianyu dapat merasakan bahwa aura di sini lebih murni daripada aura Gunung Yinghuang. Jika mereka berkultivasi di sini, orang-orang seperti Liu Ruoyin dan Ning Er tidak perlu menunggu terlalu lama untuk beralih dari kultivasi Qi ke pembentukan Qi sejati. Kecepatan pertumbuhan Qi sejati juga akan lebih cepat. Faktanya, para kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi biasanya menggunakan energi sejati mereka sendiri untuk melenyapkan ketidakmurnian. Namun, karena Qin Xianyu telah menguasai pedang Dao, ia tidak perlu lagi melakukannya. Dengan setiap tarikan napasnya, pedang Dao akan melenyapkan ketidakmurnian, menghilangkan kebu dewa untuk mengeluarkan energi untuk melenyapkannya, yang menghemat banyak tenaga dalam kultivasinya. Dia menekan keraguannya dan berjalan di sepanjang jalan, mungkin sampai dia mencapai tempat di mana Perdana Menteri terjebak. Tetapi tempat ini tidak sama seperti sebelumnya. Ini sepertinya bukan Gunung Yinghuang. Qin Xianyu berdiri diam, menarik napas beberapa kali, lalu terkekeh pelan, atau apakah aku sudah koma selama bertahun-tahun, dan semuanya telah berubah sekarang. Tidak lama setelah dia pergi, dia semakin merasa ada sesuatu yang aneh tentang tempat itu. Mungkin itu tidak aneh, tetapi malah terlalu normal. Gunung itu begitu murni sehingga tak ada jejak kotoran di dalamnya, menjadikannya surga yang sesungguhnya. Selain itu, tak ada fitur-fitur aneh lainnya, dan tampaknya tidak menimbulkan bahaya apapun. Gunung Yinghuang sendiri merupakan gunung yang sangat menakutkan, sedangkan gunung ini tampak relatif normal jika dibandingkan. Apa yang relatif normal sebenarnya adalah yang paling abnormal. Kecurigaan Qin Xianyu kini terkonfirmasi, ini memang bukan Gunung Yinghuang. Tiba-tiba mendapati dirinya berada di tempat yang sama sekali tidak dikenalnya, dan dengan luka-lukanya yang parah dan belum sembuh, membuatnya tidak mampu melindungi dirinya sendiri, ia merasakan kepanikan yang samar-samar. Pada saat itu, dia hampir berharap ini adalah Gunung Yinghuang yang menakutkan, dan bukan surga surgawi yang murni, aman, dan damai. Tiba-tiba, suara-suara samar terdengar dari depan, seperti dua gadis yang sedang mengobrol dan tertawa. Ada seseorang di sana. Qin Xianyu merasa lega. Ia menggunakan pedang Qingli sebagai tongkat, menopang tubuhnya di tanah, dan nyaris berhasil mendekat.
Memang ada dua wanita di antara pepohonan di depan. Salah satunya adalah seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun, dengan wajah cantik, mata jernih, dan tatapan mata yang begitu murni. Ia mengenakan gaun kuning muda dan tampak begitu menawan dan cantik. Wanita satunya berusia sekitar 18 tahun, juga seorang wanita cantik dengan fitur wajah lembut, tetapi auranya agak dingin. Ia tinggi dan ramping, mengenakan gaun putih muda berhias biru. Mereka berdua terkejut ketika tiba-tiba melihat seorang pria asing. "Siapa kamu?" Wanita cantik itu, yang tampak dalam puncak kekuatannya, berbicara terlebih dahulu, lalu mengulurkan tangan untuk melindungi gadis di belakangnya, dan tanpa sadar menjentikkan pergelangan tangannya, melepaskan serangan magis. Itu adalah hamparan embun beku putih, yang langsung mengembun menjadi sekuntum bunga. Karena terkejut, Qin Xianyu terkena pukulan di dada. Apakah wanita ini seorang kultivator tingkat gangsa? Kapan dinasti suci kebajikan agung melahirkan seorang wanita yang telah berkultivasi hingga ke tingkat gangsa? Dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya tidak ada tambahan baru dalam daftar individu terkemuka. Jika seorang perempuan, dia akan lebih menonjol lagi. Qin Xianyu terbaring di tanah, matanya berkaca-kaca, merasakan hawa dingin yang bertambah, dan kemudian embun beku perlahan terbentuk di depannya. Suara gemerisik itu tak henti-hentinya, suara banyak orang berlarian di antara rumput dan hutan. Kemudian Qin Xianyu melihat banyak orang dengan cepat muncul dari hutan. Saking banyaknya orang, mustahil menghitung mereka semua dalam kesibukan itu sepertinya hanya ada selusin atau 20 orang. Namun, masing-masing dari mereka telah mengembangkan ki sejati, dan beberapa yang terbaik di antara mereka bahkan telah mencapai tingkat gangsa. Jika ada Master Naga Harimau lain yang memimpin, maka itu akan sebanding dengan sekte paling bergengsi dari dinasti suci kebajikan agung. Kalau kita tidak mempertimbangkan tokoh sekaliber manusia sejati Longhu, maka orang-orang yang berkumpul di hadapan kita ini tidak lain adalah para tetua dan murid ulung dari sekte manapun di dinasti suci kebajikan agung. Ekspresi Qin Xianyu terus berubah. Ada beberapa orang di dinasti suci kebajikan agung yang telah mencapai keberhasilan dalam kultivasi, dan Qin Xianyu dapat menghitung mereka satu persatu setelah membaca kitab klasik. Tetapi dia tidak mengenali satu pun orang di depannya. Ini bukan dinasti suci kebajikan agung. Ini juga bukan Gunung Yinghuang. Ia menatap orang-orang di depannya, pupil matanya sedikit mengecil. Ini bukan lokasi berbagai kerajaan Yuzu, bahkan bukan dunia fana 9 provinsi. Ini bukan di dunia fana. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan napasnya murni dan tanpa kotoran apapun. Ini adalah tempat rahasia. Ini adalah alam atas. Alam abadi yang tercatat dalam kitab suci Tao. Qin Xianyu menggenggam pedang Qingli erat-erat. Selama 2 hari terakhir, Qin Xianyu telah berhasil mempelajari beberapa hal melalui pertanyaan-pertanyaan halus. Dia sekarang memang berada di alam atas, bukan di dunia fana. Tempat ini disebut Yunzu, dan terletak di perbatasan Yunzu. Dunia ini kotor dan tercemar, tetapi atmosfer di sini sangat murni. Menurut teks Tao, itu adalah kelimpahan energi spiritual dan suasana kehadiran ilahi. Tanpa udara keruh dan dengan lebih sedikit kotoran di tubuh mereka, orang-orang di alam atas lebih sehat. Oleh karena itu, dibandingkan dengan manusia biasa, mereka yang berada di alam atas memiliki umur yang lebih panjang. Selain itu, karena kemurnian aura mereka, mereka lebih mudah mencapai persepsi ki dan menghasilkan ki sejati. Umumnya, jika seorang kultivator datang ke sini, kecepatan kultivasi mereka pasti akan jauh lebih cepat. Namun, Qin Xianyu sudah memiliki pedang Dao, dan di alam atas, tidak ada perbedaan antara alam atas dan alam manusia biasa dalam hal ini, ia tidak merasakan banyak perbedaan. Selain itu, Qin Xianyu mengamati dengan saksama akhir-akhir ini dan sesekali bertanya. Ia mendapati bahwa situasi di sini berbeda dengan dunia abadi yang ia bayangkan. Tidak ada istana surgawi atau dunia bawah, tidak ada pejabat bintang atau dewa, dan tidak ada prajurit atau jenderal abadi. Tempat ini mirip dengan dinasti suci kebajikan agung, tetapi jumlah kultivator di sini lebih banyak, dan kultivasinya lebih mudah dicapai dibandingkan dengan dunia fana. Kebanyakan orang dapat mengolah ki sejati, dan mereka yang berbakat lebih tinggi umumnya dapat menjadi sosok yang kuat. Sedangkan untuk alam naga harimau, konon statusnya tinggi, tetapi jumlah mereka tentu jauh lebih banyak daripada di dunia fana. Namun yang lebih penting lagi, ada makhluk abadi di alam atas ini. Dewa dan makhluk abadi merupakan tokoh legendaris di dunia manusia. Sama dengan, namun di alam atas, itu adalah eksistensi yang nyata dan nyata, bukan sesuatu yang bersifat halus dan tidak berwujud. Selama 2 hari terakhir, Qin Xianyu telah menyimpulkan bahwa apa yang disebut alam abadi sebenarnya mirip dengan dinasti suci kebajikan agung. Hanya saja jumlah kultivatornya tidak sedikit, dan kultivasinya lebih mudah dicapai. Hal lainnya sama saja. Tetapi gadis berusia 15 atau 16 tahun itu,
selama percakapannya dengannya, menyingkapkan alam surgawi yang sama sekali berbeda. Gadis muda itu sangat tertarik dengan situasi di Yunzu Tengah dan telah beberapa kali menceritakannya kepada Qin Xianyu. Ini adalah tepi Yunzu, berbatasan dengan Nanzu. Nanzu adalah bagian paling selatan dari 9 provinsi, yang berbatasan dengan alam liar dan alam dewa di luar 9 provinsi. Di alam dewa yang sunyi, yang kuat dipuja, dan beragam suku, burung-burung ganas, serta binatang buas berlimpah. Benua selatan terpisah darinya, dan adat istiadatnya memiliki beberapa kesamaan. Perbatasan benua awan, yang berbatasan dengan benua selatan, juga condong ke arah roh bela diri, tidak seperti alam surgawi. Di masa lalu, 9 kuali menguasai dunia, membaginya menjadi 9 provinsi dan memisahkan dunia fana dari alam abadi. Tanah rahasia 9 provinsi adalah rumah bagi 9 sekte abadi utama. Yunzu yang sebenarnya, di wilayah tengahnya, adalah tempat sekte abadi berada. Sekte abadi yang terletak di Yunzu disebut Sekte Xuanting. Sekte Xuanting adalah salah satu dari 9 sekte abadi besar. Sekte ini merupakan sekte nomor 1 di Yunzu dan terletak di bagian tengah Yunzu. Selain Sekte Xuanting, ada sekte lain yang terletak di bagian tengah Yunzu, namun mereka tidak termasuk sekte abadi, mereka termasuk sekte kelas atas. Ada banyak gunung suci dan tanah suci, banyak murid dari berbagai sekte, dan banyak tokoh abadi. Kesempatan berlimpah, dan para tokoh abadi sering datang dan pergi. Legenda mengatakan bahwa setiap beberapa tahun, berbagai sekte akan mengadakan kompetisi, memamerkan kekuatan magis, teknik pedang, dan harta magis mereka. Yunzu Pusat, gumam Qin Xianyu dalam hati, apakah ini lokasi sebenarnya dari alam abadi? Kelompok yang beranggotakan sekitar 40 orang ini tidak semuanya adalah kultivator, kebanyakan adalah seniman bela diri. Ini menunjukkan bahwa meskipun kultivasi di alam atas lebih mudah daripada di dunia fana, tidak semua orang bisa berkultivasi. Termasuk wanita cantik yang menyerang Qin Xianyu dengan teknik Tao, ada 4 kultivator Tao tingkat gangsa dalam kelompok ini, salah satunya berada pada tingkat tertinggi, tingkat Tiangang. Yang lainnya juga bukan orang biasa, mereka adalah pembudidaya ki sejati atau seniman bela diri. Qin Xianyu, mengamati dari pinggir lapangan, dapat dengan jelas melihat bahwa status kultivator jelas lebih tinggi daripada seniman bela diri. Faktanya, antara kultivator dan seniman bela diri dengan tingkat kultivasi yang sama, seniman bela diri masih lebih kuat, tetapi kultivator lebih dihormati. Bagaimanapun, kultivasi merupakan bagian dari jalan keabadian dan berpotensi mencapai tingkat gangsa, sementara seni bela diri bukanlah jalan menuju keabadian. Ketika seorang seniman bela diri mencapai tingkat 9 kekuatan batin dan menjadi Grandmaster seni bela diri, ia telah mencapai puncaknya. Kultivator itu, yang berada di level geng surgawi, tampak setengah baya dan memiliki sikap yang tenang. Marganya adalah Liang, dan nama pemberiannya adalah Yuan Kai. Gadis yang telah berbicara dengan Qin Xianyu beberapa kali bernama Liang Ting-er. Adapun wanita yang menyerang Qin Xianyu dengan teknik Tao, namanya adalah Ruan Qingyu. Kecuali Liang Ting-er, gadis yang polos dan naif, semua orang waspada dan menjaga jarak terhadap Qin Xianyu. Bahkan Ruan Qingyu, yang telah melukai Qin Xianyu, masih mengamati dan waspada terhadapnya meskipun merasa bersalah. Jika bukan karena gadis bernama Liang Ting-er, Qin Xianyu pasti sudah ditinggalkan di sini. Meskipun Qin Xianyu terluka, ia tetaplah manusia sejati naga harimau, hanya saja auranya disembunyikan dengan teknik pelukan bayi, sehingga sulit dilihat. Dengan pendengarannya yang tajam, ia tentu saja mendengar banyak bisikan. Meskipun Qin Xianyu diizinkan menemani mereka karena gadis baik hati ini, mereka hanya bisa berhenti di sebuah kota kecil di depan, dan kemudian mereka harus berpisah, mencegahnya mengikuti mereka sepanjang perjalanan. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, selain gadis ini, tidak ada orang lain yang berbicara dengan Qin Xianyu. Sepertinya ada beberapa rahasia tersembunyi di antara kelompok orang ini. Qin Xianyu merenung, sebagai orang luar, wajar saja mereka curiga padaku. Mereka hanya membantuku dengan mengajakku ikut. Fakta bahwa Liang Ting-er berhasil membujuk mereka untuk mengizinkanku ikut menunjukkan bahwa identitas wanita muda ini tidak sederhana. Saat Qin Xianyu tengah asyik berpikir, seseorang mengangkat tirai kereta. Seorang gadis muda yang cantik melompat ke dalam mobil, membawa sepiring makanan. Ia menatap Qin Xianyu dan berkata sambil terkikik, makan malam sudah siap. Qin Xianyu sebenarnya sudah mampu berpantang biji-bijian, tetapi dia menyembunyikan auranya dengan menggunakan teknik pelukan bayi, dan disangka orang biasa, sehingga dia harus diurus untuk 3 kali makan sehari. Di dunia fana, ia menjalani kehidupan yang menyendiri, berpuasa, dan berpantang dari makanan duniawi. Siapa sangka setelah tiba di alam atas, ia harus memuaskan nafsu makannya. Hal ini membuat Qin Xianyu terkekeh dalam hati. Kita seharusnya sudah sampai di tujuan sekarang. Kalau begitu,
Aku akan berangkat sendiri. Qin Xianyu berkata dengan tulus, jika bukan karenamu 2 hari terakhir ini, aku tidak akan bisa ikut, dan mungkin aku masih terjebak di hutan itu sekarang. Liang Ting'er melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati, ini masalah kecil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya berubah, dan dia mencondongkan tubuh lebih dekat, menyeringai, dan bertanya, Guru, kemana Anda akan pergi setelah kita berpisah? Qin Xianyu berkata, pergilah ke bagian tengah Yunzu untuk melihat di mana Sekte Xuan Ting berada. Liang Ting'er berseru iri, aku tumbuh besar di Yunzu, tapi aku hanya pernah ke pinggiran Yunzu. Aku belum pernah ke bagian tengah Yunzu. Kudengar di sana ada banyak gunung suci dan tanah suci, juga banyak dewa dan sekte. Kudengar juga kalau kita mendongak, sering terlihat cahaya terbang di langit, dan ada yang menunggangi awan dan kabut, sementara yang lain menunggangi pedang terbang. Namun, saya dengar jaraknya ratusan ribu mil dari sini ke pusat Yunzu, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai ke sana. Liang Ting'er menatap Qin Xianyu dengan mata terbelalak, lalu bertanya, Guru Tao, Anda berencana untuk berkelana selama berapa tahun? Qin Xianyu tetap diam untuk waktu yang lama. Atau, menemukan tempat untuk bercocok tanam dengan baik. Begitu seseorang menjadi abadi, ratusan ribu mil tak akan terasa jauh bagi mereka. Bersambung. Liang Yuankai tampak berusia parubaya, dengan janggut dan rambut, tatapan mata yang dalam, dan sikap yang tenang. Dia melirik ke arah kereta tempat pendeta Tao muda itu berada, lalu bertanya, apa pendapatmu tentang pendeta Tao muda itu? Di sampingnya berdiri wanita yang telah merapalkan mantra Tao kepada Qin Xianyu. Mengenakan jubah putih pucat berhias biru, ia tetap bersih tanpa noda meskipun telah menempuh perjalanan. Ia berbisik, Taois muda ini muncul di hutan belantara begitu tiba-tiba dan misterius sehingga sungguh mencengangkan. Asal-usulnya tidak diketahui. Sungguh misterius. Liang Yuankai mengangguk dan berkata, aku sudah memeriksanya dengan saksama, dan dia tidak memiliki banyak aura, jadi dia bukan seorang kultivator. Tapi karena dia muncul di sana, dia pasti bukan orang biasa. Kau menyerangnya saat itu apa kau menyadari sesuatu? Ruan Qingyu menggelengkan kepalanya sedikit. Yang kulihat saat itu adalah seorang pria basah kuyup, tampak berantakan dan langkahnya goyah. Terkejut, aku secara naluriah membaca mantra Tao. Baru kemudian aku menyadari bahwa dia adalah seorang pemuda berjubah Tao, dengan wajah yang halus dan sama sekali tidak buruk rupa, jadi aku merasa sedikit menyesal. Namun, meskipun telah meminta maaf, masih ada banyak kehati-hatian. Liang Yuankai berkata, baiklah, kita akan tiba di kota Lu Yuanzong dalam waktu setengah jam. Kita akan membiarkannya pergi kalau begitu. Ruan Qingyu mengangguk sedikit, lalu ragu-ragu dan berkata, mungkin kita terlalu memikirkannya. Dia tidak bersuara sepanjang perjalanan. Ketika kami tiba di kota di bawah yurisdiksi Lu Yuanzong, kami berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Mungkin, orang ini mungkin hanya seorang pendeta Tao muda biasa tanpa niat jahat. Liang Yuankai berkata, selalu baik untuk berhati-hati. Kita akan sampai di sana dalam waktu setengah jam. Jika dia benar-benar punya ide itu baru akan terungkap dalam waktu setengah jam ini. Ruan Qingyu berkata, kalau begitu aku akan memberitahu semua orang. Jangan lengah. Liang Yuankai mengangguk dan berkata, oke. Lalu ia menghela napas dan berkata, Ting'er agak keras kepala. Kalau tidak, kenapa dia mau membawa orang asing dalam perjalanan ini? Qin Xianyu memejamkan matanya sedikit. Dengan tingkat kultivasinya, ia masih bisa mendengar dengan jelas meskipun orang-orang di luar berbicara dengan nada pelan. Sebagai orang luar, ia duduk di dalam kereta, menempati kursi, yang tentu saja menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak orang di rombongan. Namun, mereka tidak mengerti bahwa Qin Xianyu menerima perlakuan ini bukan karena ia dihormati, melainkan karena ia sedang dikucilkan. Qin Xianyu dapat melihat situasi sebenarnya, dan dia juga sadar diri, jadi dia tidak meninggalkan kereta atau berbicara dengan orang lain. Selama 2 hari terakhir, meskipun luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, kondisinya telah membaik secara signifikan. Setidaknya separuh tubuhnya yang terluka kini dapat bergerak bebas. Sedangkan kakinya, yang hancur akibat benturan dan terbakar cahaya lampu, meskipun tidak dapat berjalan, masih dalam tahap pemulihan. Tetapi ada satu hal yang sangat mengejutkannya. Setelah bangun dari koma, jumlah kaldu emas dan cairan giok di tubuhnya bertambah 1,8 inci. Dengan akumulasi dan peningkatan sebelumnya, kini ia memiliki total kaldu emas dan cairan giok sebanyak 5 inci. Qin Xianyu benar-benar bingung dengan hal ini, dan akhirnya menghubungkannya dengan kenaikan. Begitu seseorang di puncak alam naga dan harimau mengolah inti emas Dao Agung dan menjadi abadi, ia dapat naik ke alam atas. Qin Xianyu merenung, aku masih di alam naga harimau, tetapi aku telah naik dari alam bawah ke alam atas. Bisakah aku dianggap telah naik? Konon,
mereka yang naik akan dibaptis untuk membersihkan diri sepenuhnya dari debu duniawi. Mungkinkah eliksir emas 1,8 inci yang telah tumbuh di tubuhku adalah hasil dari baptisan ini? Ia mencoba mengalirkan kekuatan magis di dalam tubuhnya, dan mengalir dengan lancar tanpa hambatan. Tidak ada rasa stagnasi karena peningkatannya yang dipaksakan, seolah-olah itu adalah kekuatan magis yang ia kembangkan melalui kerja kerasnya sendiri. Jika ada yang salah, pedang Dao pasti sudah melenyapkannya. Karena pedang Dao sepenuhnya diam, artinya tidak ada kekurangan, hanya manfaat. Meskipun Qin Xianyu agak bingung, dia tetap percaya bahwa dirinya telah mendapat manfaat dari kenaikan tersebut. Ketika dia tenang, yang dapat dipikirkannya hanyalah benang emas itu. Benang emas itu awalnya milik cambuk emas di tangan Wang Suke, sebuah harta karun langka. Setelah kematian Wang Suke, cambuk emas itu menghilang tanpa jejak, tetapi entah mengapa, cambuk itu diikatkan ke kaki Qin Xianyu, sementara ujung lainnya terhubung ke tubuh Xiang Zeng. Bahkan dengan tubuh emasnya, Xiang Zeng tidak bisa mendeteksinya. Benang-benang emas ini sungguh luar biasa. Wang Suke bilang benang-benang ini berasal dari kedalaman Gunung Yinghuang. Aku penasaran, harta karun apa ini? Qin Xianyu merenung, awalnya ia terikat pada Xiang Zeng, seolah-olah akan membawaku ke alam Buddha, tetapi aku tidak menyangka lampu hijau Arhat akan membakar benang emas itu. Mungkinkah benang emas ini awalnya dimaksudkan untuk membawaku ke alam atas, tetapi sebenarnya dimaksudkan untuk membawaku ke alam Buddha? Namun, setelah terbakar api, ia bukan lagi alam Buddha. Ketika ia jatuh ke alam rahasia Yunzu. Tapi itu juga tidak masuk akal. Saya jelas jatuh ke danau Gunung Yinghuang. Danau tempat saya bangun sebelumnya juga sangat mirip dengan danau tempat Gunung Yinghuang berada. Qin Xianyu mengusap pelipisnya, mengingat kata-kata naga emas Daodu. Wang Suke membuka jalan untukku. Seperti dia membuka jalan menuju alam atas. Cambuk emas Wang Suke berubah menjadi benang emas, mengikatku, lalu, melalui kekuatan Xiang Zeng, naik ke alam Buddha, membawaku ke alam atas. Qin Xianyu mengerutkan kening, merenung, tetapi apa yang membuatnya berpikir bahwa Xiang Zeng dapat naik ke alam Buddha? Bagaimanapun, setidaknya bagi Qin Xianyu, naik ke alam atas bukanlah hal buruk. Dengan tingkat kultivasinya, bersama ribuan elang ilahi berparuh besi dan puluhan ribu cacing gu, ia praktis tak terkalahkan di dinasti suci kebajikan agung, bahkan di seluruh dunia fana. Berkelana di dunia fana hampir tidak memberinya kesempatan untuk berlatih, sehingga ia hanya bisa hidup menyendiri, berkultivasi dalam pengasingan, dan menunggu hingga beberapa dekade kemudian untuk mengumpulkan eliksir emas 9 inci dan mencoba memadatkan inti emas Dao Agung sebelum ia bisa berharap untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Sekarang aku telah naik ke alam atas, hal itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivasiku. Namun, masih banyak hal yang perlu dikhawatirkan di alam bawah. Dia mendesah. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa terjadi di luar. Ia sedikit mengangkat tirai kereta dan melihat seseorang menghalangi jalan di depannya. Tidak banyak orang yang menghalangi jalan, hanya sekitar 10 orang. 2 orang pertama berada di puncak pemurnian Qi, sebagian besar lainnya telah mengolah Qi sejati, dan ada 2 atau 3 orang yang baru berada di tahap penginderaan Qi. Unjuk kekuatan seperti itu akan luar biasa bahkan di dinasti kebajikan agung. Namun, menggunakannya untuk menghentikan kelompok keluarga Liang kini tampak sia-sia. Namun, Liang Yuankai, tokoh setingkat geng surgawi, menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada sekitar selusin orang yang berkultivasi pemurnian Qi. Qin Xianyu memusatkan perhatiannya dan menyadari bahwa kelompok itu semuanya mengenakan pakaian yang sama dan memiliki dekorasi yang identik, menyerupai jubah Tao, tetapi dengan sedikit perbedaan. Ia berpikir, sepertinya mereka adalah murid dari suatu sekte besar. Orang menyebalkan itu. Terdengar suara bergumam tak jauh dari kereta, ternyata itu milik gadis muda Liang Ting'er. Qin Xianyu melambaikan tangannya dan bertanya, siapa orang-orang ini? Liang Ting'er mendengus, orang-orang Lu Yuanzong sama kuatnya dengan seni ibel penghisap darah dari jalur ibel. Qin Xianyu agak bingung. Liang Ting'er berkata, orang-orang ini adalah murid Lu Yuanzong. Setiap kali kami melewati daerah ini, mereka mengumpulkan banyak barang dari kami. Qin Xianyu sedikit terkejut, lalu dengan santai bertanya, berapa harganya? Liang Ting'er berkata, saya mendengar bahwa dari 10, 2% akan diambil. Qin Xianyu terkejut, dan 2 kata muncul di benaknya. Pajak. Di antara semua sekte besar dalam radius 1000 mil, Lu Yuanzong adalah pemimpinnya. Konon katanya pemimpin sekte Lu Yuanzong merupakan sosok yang berada di puncak alam naga dan harimau, namun yang benar-benar mengagumkan bukanlah pemimpin sekte Lu Yuanzong, melainkan seorang tetua tertinggi yang legendaris. Menurut orang luar, tetua tertinggi Lu Yuanzong adalah seorang abadi yang telah mencapai pencerahan melalui kultivasi. Meskipun ia mencapai pencerahan melalui alkimia eksternal dan dianggap sebagai seorang abadi semu,
ia tetaplah seorang abadi yang melampaui dunia fana. Dimanapun Lu Yuanzong bertugas, siapapun yang memasuki atau meninggalkan kota diharuskan menyerahkan harta karun, dengan sekitar 20% dari nilainya diambil. Keluarga Liang tinggal di wilayah kekuasaan Lu Yuanzong dan dilindungi olehnya. Namun, mereka harus menyerahkan harta setiap tahun, dan setiap kali mereka pergi, mereka harus menyerahkan 20% dari barang bawaan mereka. Liang Yuankei jelas mengenal murid-murid Lu Yuanzong ini, dan berkata sambil tersenyum, ada 17 kendaraan dalam perjalanan ini, 13 di antaranya untuk mengangkut barang. Bagaimana kalau membawa satu potong giok api? Murid pertama Lu Yuanzong, yang berada di puncak pemurnian Qi, berkata, itu tidak benar. Kau menandai 3 kendaraan, tetapi dalam kata-katamu itu 14. Kau memiliki 14 kereta pengangkut barang, dan satu giok api saja tidak cukup. Liang Yuankei terkekeh dan berkata, tidak, kereta di sana yang tanpa tanda apapun sebenarnya tidak membawa barang apapun, hanya ada satu orang di dalamnya. Murid yang terkemuka mengerutkan kening, menoleh dan berkata, saudara muda ketujuh, pergilah dan lihatlah. Murid Lu Yuanzong lainnya, yang berada di puncak pemurnian Qi, mengangguk sedikit dan melangkah maju. Ia datang ke depan kereta, mengangkat tirai, dan melirik ke dalam. Murid yang terkemuka bertanya, apa itu? Murid muda itu menurunkan tirai kereta dan berkata, seorang pendeta Tao. Sungguh, tak ada yang lain selain dia. Murid terkemuka itu mengangguk sedikit. Lalu ia menatap Liang Yuankei dan berkata, memang ada 4 kendaraan, dan totalnya ada 13 yang membawa barang. Kalau begitu, membawa satu potong batu giok api saja sudah cukup. Tepat saat Liang Yuankei sangat gembira dan hendak berbicara, dia mendengar sebuah suara di belakangnya. Del, adik ketujuh Lu Yuanzong telah membuka kereta lain di beberapa titik. Ekspresi Liang Yuankei dan yang lainnya berubah drastis. Adik ketujuh, yang berada di puncak pemurnian Qi, awalnya hanya berniat untuk kembali, tetapi ia baru saja mengangkat tirai kereta tempat pendeta Tao itu berada. Dalam perjalanan pulang, ia dengan santai mengangkatnya lagi, seperti sebelumnya. Namun, hanya dengan sekali angkat, tikus roh di lengannya bergerak. Adik ketujuh melompat ke kereta dan menyapu sekitar selusin kotak di lapisan depan, memperlihatkan sebuah kotak di dalam kereta. Dia mengangkat tutup kotak itu, dan ekspresinya berubah drastis. Benih pohon api. Dia tersentak dan berseru, sekotak benih pohon api. Ketika ia mulai berbicara, ruangan itu hening. Kemudian, suasana menjadi agak dingin dan tegang. Pemimpin murid Lu Yuanzong berubah dingin dan berkata, Liang Yuankei, perjalananmu hanya bisa mengangkut kulit pohon api. Sekarang sekotak benih pohon api telah muncul. Apa yang terjadi? Jika itu 13 kereta kulit pohon api, satu giok api saja sudah cukup untuk mengganti 20% nilainya. Tapi sekotak benih pohon api beratnya lebih dari 100 kali lipat. Sekotak benih pohon api ini saja masih jauh dari cukup, bahkan jika kita mengambil ke-13 kereta kulit pohon api dan menambahkan 10 giok api, apalagi hanya 1 giok api. Lagi pula, kau mungkin bukan hanya sekotak benih pohon api. Dia melambaikan tangannya dan berkata, cari. Ekspresi Liang Yuankei sedikit berubah, dan dia menggerakkan tangannya sedikit. Liang Yuankei, jangan salah. Kata murid terkemuka itu dingin. Dengan kultivasi geng surgawimu, tidak sulit bagimu untuk membasmi kami semua, sekitar selusin murid, tapi selanjutnya, keluarga Liangmu akan menghadapi kehancuran. Keluarga Liang hanyalah seorang kultivator gangsa perfection. Salah satu tetua Lu Yuanzongku bisa menghabisi seluruh keluarga Liangmu hanya dengan satu gerakan. Mendengar ini, wajah Liang Yuankei, Ruan Qingyu, dan yang lainnya berubah. Sekte Lu Yuanzong telah berdiri selama 1000 tahun, dan sekarang ada seorang abadi yang menjaga gerbang gunung. Tak seorang pun berani menentangnya. Sekalipun keluarga Liangmu memiliki dewa harimau naga, kau tak berhak menyerang kami. Lagi pula, keluarga Liangmu sama sekali tidak memiliki dewa harimau naga. Murid utama mencibir, sekte kami memiliki aturan ketat, semua manusia sejati naga harimau diperlakukan dengan sopan. Keluarga mereka tidak diperbolehkan mengambil lebih dari 10% barang yang mereka bawa. Nilai barang yang mereka ambil harus kurang dari 10% dari total nilai. Jika kultivasi manusia sejati naga harimau tinggi, kita dapat mempertimbangkannya berdasarkan kasus per kasus. Jika keluarga Liang Anda memiliki manusia sejati yang telah berkultivasi hingga tingkat menaklukkan naga dan harimau, jangankan sekotak benih pohon api, bahkan 3 kotak benih pohon api pun, saya hanya dapat mengambil 1 buah giok api dari Anda. Setelah berkata demikian, ia melambaikan tangannya dan berteriak, cari sampai bersih. Para murid menggeledah semua kereta yang berjumlah lebih dari 10. Hanya 1 kotak benih pohon api yang ditemukan kendaraan lainnya tidak terlihat. Bagus. Murid terkemuka menoleh dan berkata, keluarga Liang tidak memiliki manusia sejati naga harimau,
jadi menurut aturan tingkat gangsa, kami akan mengambil 20% dari 100. Aku akan menerima 13 gerobak penuh kulit pohon api ini, tetapi kau masih perlu menyerahkan 10 keping giok api. Liang Yuankei menggertakkan giginya sedikit, merasa enggan, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Pada saat ini, sang murid berkata, selain itu, karena keluarga Liang berusaha menipu sekte kami akan menambahkan 30 keping giok api lagi sebagai hukuman. Kau keterlaluan, kata Ruan Qingyu dengan nada marah. 40 keping giok api, ditambah 13 gerobak kulit pohon api, hampir sebanding dengan senjata ajaib tingkat naga harimau. Kamu tidak yakin? Murid Lu Yuanzong mencibir, ini aturan sekte kami. Jika kalian tidak puas, kalian tidak perlu menyerahkannya, dan tentu saja saya tidak akan datang untuk memintanya. Tapi tetua penegak hukum sekte kami tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Ruan Qingyu hendak berbicara ketika Liang Yuankei tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikannya, menggelengkan kepalanya, dan mendesah, sudah cukup. Ruan Qingyu menggertakkan giginya dan berkata, tapi pamanku. Liang Yuankei berkata dengan suara rendah, kita tidak bisa membiarkan seluruh keluarga Liang menderita musibah seperti itu hanya karena sang patriark, bukan? Kau cukup pintar, kata murid utama Lu Yuanzong sambil mencibir tipis, lalu tatapannya tertuju pada kereta terakhir, dan ia berkata dengan tenang, kereta ini tidak memiliki tanda apapun, ini milik kendaraan pengangkut kulit pohon api, tetapi hanya ada satu pendeta Tao di dalamnya, yang agak tidak biasa. Keluarga Liangmu bukan kuil Tao atau biara Buddha, mengapa kau membiarkan seorang pendeta Tao duduk di sini tanpa alasan? Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di kereta ini? Dia memiringkan kepalanya dan memberi perintah, kejar pendeta Tao itu dan periksa bagian dalam kereta. Saudara junior ketujuh, yang berada di puncak pemurnian Qi, mengangguk sedikit dan pergi untuk melaksanakan perintahnya. Liang Yuankei dan yang lainnya saling bertukar pandang, ekspresi mereka bercampur antara marah dan puas. Karena pendeta Tao itulah murid Lu Yuanzong pergi menyelidiki, yang membuatnya dengan santai mengangkat tirai kereta dan menemukan kotak benih pohon api. Jika bukan karena pendeta Tao itu, mereka bisa dengan mudah lolos dan membawa kotak benih pohon api kembali ke keluarga Liang dengan selamat. Pendeta Tao ini muncul di tengah perjalanan, dia memang berniat jahat dan bukan orang baik. Adik ketujuh Lu Yuanzong mengulurkan tangannya ke dalam kereta, menangkap pendeta Tao, dan menariknya keluar dari kereta. Yang dilihat semua orang hanyalah seorang pendeta Tao muda yang ditarik keluar dari kereta dan mendarat di tanah. Ia terhuyung beberapa langkah, tampak hampir jatuh, dan penampilannya sangat berantakan. Wajahnya tampan, tetapi kulitnya agak pucat, rambutnya agak berantakan, dan napasnya terengah-engah. Menghalangi, si adik ketujuh meliriknya, lalu masuk ke dalam mobil. Setelah sekian lama, adik ketujuh masih belum keluar. Lu Yuanzong, murid utama, pasti merasakan sesuatu yang salah. Ekspresinya sedikit berubah, dan ia ingin melangkah maju. Kakak senior, memiliki pedang ajaib tingkat naga harimau. Suara adik ketujuh terdengar terputus-putus. Ekspresi murid utama Lu Yuanzong berubah beberapa kali. Ia menatap Liang Yuankei dan yang lainnya yang tampak terkejut, lalu berkata dengan dingin, mereka ternyata punya harta karun ajaib naga harimau yang tersembunyi. Keluarga Liang benar-benar lancang. Maaf, sebuah suara lemah datang dari belakang. Semua orang menoleh untuk melihat. Pendeta Tao yang muda dan tampan itu, bersandar pada kuda besar, terengah-engah dan berkata dengan lemah, pedang ini milik pendeta Tao yang rendah hati ini. Bersambung. Suasana menjadi sunyi senyap. Apakah mereka murid Lu Yuanzong atau anggota keluarga Liang? Semua mata tertuju pada pendeta Tao muda itu. Pendeta Tao itu masih muda, berwajah pucat, bersandar di kudanya, sedikit terengah-engah, rambutnya acak-acakan, dan langkahnya goyah. Di mata orang lain, ia hanya seorang pendeta Tao muda yang menderita penyakit dan memiliki tubuh yang lemah. Tetapi dia berkata, pedang sakti tingkat naga harimau itu miliknya. Ruangan itu tampak sunyi untuk waktu yang lama, atau lebih tepatnya, bagi semua orang, terasa seperti selamanya, sampai sebuah suara mengejutkan mereka. Saat semua orang menoleh, mereka melihat adik ketujuh Lu Yuanzong tengah memegang sebilah pedang. Ekspresi murid utama berubah drastis, dan dia berteriak dengan tegas, beraninya kau. Kenapa kau belum mengembalikan pedang itu? Meskipun adik ketujuh ini masih muda dan telah mencapai puncak pemurnian Qi, ia bukanlah orang bodoh. Ia melirik Qin Xianyu, menahan keterkejutannya, sedikit menundukkan kepala, dan menunjukkan ekspresi hormat saat ia membawa pedang Qingli kembali ke kereta. Murid utama menghela napas lega, membungkuk pada Qin Xianyu, dan berkata, junior ini, Lu Guang, murid utama dari tetua Lu yang dari Lu Yuanzong, memberi hormat kepada guru Tao. Qin Xianyu menekan tangannya ke paha, mengalirkan kekuatan sihirnya untuk mengatur napas, nyaris tak mampu menahan rasa sakit yang menyiksa di betisnya. Butir-butir keringat muncul di dahinya, tetapi ia tak menjawab.
Ekspresi Lu Guang berubah-ubah antara terang dan gelap saat ia membungkuk dan berkata, adik junior saya ini baru bergabung dengan sekte ini dan belum begitu paham dengan aturan-aturannya. Ia telah menyinggung Guru Tao. Saya harap Guru Tao akan memaafkannya. Dia diam-diam menggunakan sihirnya untuk melihat pendeta Tao muda itu, hanya untuk menemukan bahwa dia adalah orang biasa yang tidak memiliki energi nyata dalam tubuhnya. Dalam situasi ini, pendeta Tao tersebut mungkin hanyalah orang biasa yang tidak memahami kultivasi, atau metode kultivasinya tersembunyi dan tidak dapat diamati. Namun, kemungkinan terbesarnya adalah pendeta Tao muda ini sebenarnya adalah seorang kultivator dengan kultivasi yang sangat tinggi, jauh melampaui mereka yang berada di puncak pemurnian Qi. Keluarga Liang tidak akan pernah menyerahkan kereta untuk seorang pendeta Tao biasa. Seorang pendeta Tao biasa tidak mungkin memiliki pedang ajaib naga harimau. Pendeta Tao ini jelas bukan orang biasa. Lu Guang membungkuk dan berkata, karena Anda adalah dewa harimau naga, masalah yang menyangkut keluarga Liang ini harus ditangani sesuai dengan aturan dewa harimau naga, dan hanya satu giok api yang boleh diambil. Namun, adik ketujuh saya telah bertindak gegabah dan menyinggung dewa. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan giok api ini, dan keluarga Liang dapat menyelesaikan masalah ini tanpa harus menyerahkan giok api. Kata-kata ini membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Terutama anggota keluarga Liang yang terkejut dan tercengang. Qin Xianyu bahkan lebih terkesan dengan pria ini. Awalnya, ketika dia mendengarkan percakapan mereka di mobil, Lu Guang sangat arogan dan berbicara dengan nada angkuh, tetapi setelah mengenali identitasnya, dia berubah drastis. Dengan cara ini, Lu Guang tampak kurang berani, tetapi Qin Xianyu tidak melihatnya seperti itu. Bila Lu Guang bersikap sombong karena kekuatan sektenya dan hanya peduli dengan reputasinya sendiri, serta tidak mau menurunkan pendiriannya, maka para pengikut Lu Yuanzong di level pemurnian Qi ini kemungkinan besar tidak akan mampu menghadapi sosok sejati naga dan harimau. Qin Xianyu mengamatinya dengan saksama sejenak lalu berkata perlahan, kamu bisa mengenali perubahan, lumayan. Lu Guang merasa seolah-olah dirinya telah diberikan amnesti umum, tetapi kenyataannya, dia telah bekerja keras di belakang layar. Qin Xianyu bergeser ke sisi kereta dan kebetulan bertemu dengan adik ketujuhnya yang keluar dari kereta. Ia berkata dengan santai, karena kau menarikku turun dari kereta, maka tariklah aku ke atas. Saudara junior ketujuh dengan hati-hati mengulurkan tangan dan menarik Qin Xianyu ke dalam mobil. Namun, begitu ditarik, keraguan pun muncul. Mengapa naga harimau abadi ini begitu lemah dan tak berdaya? Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan dan kecurigaan, pandangan aneh di sana. Qin Xianyu meliriknya dan tertawa, kamu tidak akan turun. Lu Guang mendesis, adik ketujuh, kamu belum kembali. Adik ketujuh segera melepaskannya dan melompat dari kereta. Lu Guang memerintahkan murid-muridnya untuk minggir. Melihat hal ini, Liang Yuankai pun buru-buru memerintahkan perjalanan segera dimulai, sementara dia sendiri bergegas menuju kereta Qin Xianyu, berdiri berjaga di samping, membungkuk sedikit, dan tampak hormat. 17 kendaraan melaju pelan sambil mengepulkan awan debu. Lu Guang menangkupkan kedua tangannya sedikit dan bertanya, bolehkah saya menanyakan nama Dharma Anda, Guru? Suara Qin Xianyu terdengar dari dalam kereta, sambil tertawa, sekarang setelah kau tahu nama tauku, ini saat yang tepat agar para tetuamu datang kepadaku untuk mencari keadilan. Ekspresi wajah Lu Guang sedikit berubah, dan dia berulang kali mengatakan dia tidak berani. Nama Dharma Taois yang rendah hati ini adalah Yu Hua. Suaranya menghilang di kejauhan bersama dengan suara kereta. Liang Yuankai, Ruan Qingyu, dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung, sementara hanya Liang Ting-er yang bersorak, wow, luar biasa. Bulu, Lu Guang tersentak dan bergumam, melihat tatapannya yang tenang dan acuh tak acuh, bagaimana dia bisa begitu sombong. Istilah bulu melambangkan tingkatan tertinggi dari kultivasi Tao. Bahkan orang-orang abadi sejati dan orang bijak kuno tidak berani mengklaim bahwa mereka telah mencapai Dao kenaikan, namun orang ini benar-benar menggunakan kata-kata kenaikan dalam namanya, yang sungguh merupakan puncak kesombongan. Adik ketujuh tampak agak enggan dan berkata, kakak senior, kulihat wajahnya seputih kertas, dahinya berkeringat, dan langkahnya goyah. Saat ku genggam tangannya tadi, aku merasa seluruh tubuhnya lemas. Kurasa dia bukan dewa naga harimau, melainkan seorang pendeta Tao yang sakit-sakitan. Kita mungkin telah tertipu olehnya. Lu Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya 80% yakin bahwa pendeta Tao ini adalah seorang abadi sejati yang telah berkultivasi hingga ke tingkat naga dan harimau. Murid yang lain, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan, berkata, tetapi dia terlihat begitu muda. Lu Guang berkata, bagaimana seseorang bisa menilai usia seorang kultivator dari penampilannya? Mungkin dia sudah tidak muda lagi. Adik ketujuh menggertakkan giginya dan berkata, sekalipun itu Master Longhu, kenapa kita harus merendahkan diri begitu? Dia jelas terluka parah, kita tidak perlu takut padanya.
Ekspresi Lu Guang agak tidak menyenangkan, dan dia berkata dengan dingin, Tuan Longhu, jangankan hanya terluka, bahkan jika itu hanya mayat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang seperti Anda dan saya yang berkultivasi pemurnian Qi. Saudara junior ketujuh berbisik, namun Penatualin dari sekte kita ada di dekat sini, dia juga seorang manusia sejati naga harimau. Lu Guang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sekte kami memiliki aturan bahwa untuk setiap orang sejati naga harimau, keluarga atau sekte mereka tidak boleh menerima lebih dari 10% barang yang mereka terima. Namun, jika seorang orang sejati berada di puncak alam naga harimau, aturan ini diabaikan. Kalian semua sudah tahu ini, tapi apa alasan sebenarnya di baliknya? Para pengikutnya saling memandang, tak seorang pun di antara mereka yang tahu. Karena baik manusia sejati naga maupun harimau memiliki potensi untuk menjadi abadi, dan manusia sejati yang berada di puncak alam naga dan harimau bahkan dapat mengolah inti emas Dao Agung dan menjadi abadi kapan saja. Lu Guang berkata, jika makhluk surgawi menyimpan dendam, itu akan menjadi bencana besar bagi Lu Yuanzong. Saudara junior ketujuh berkata, tapi apa hubungannya ini dengan dia? Lu Guang berkata, apakah menurutmu beberapa dari kita, para kultivator Qi, cukup percaya diri untuk mengalahkan manusia sejati naga harimau yang terluka parah? Adik ketujuh menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Karena tidak ada satupun, kita telah benar-benar menyinggung Dewa Naga Harimau. Lihatlah betapa mudanya dia, apakah dia memiliki harapan untuk menjadi abadi di masa depan, hanya ada yang bisa menebak, kata Lu Guang. Ketika sekte kita menetapkan aturan-aturan ini, kita takut menerima hal-hal ini akan menyinggung Dewa Naga Harimau, yang akan menyebabkan ketidakpuasan bahkan setelah seseorang menjadi abadi. Oleh karena itu, semakin tinggi kultivasi Dewa Naga Harimau, semakin besar rasa hormat yang harus kita tunjukkan kepadanya. Pendeta Tao ini terlihat sangat muda dan tak terduga, bagaimana kau tahu dia tidak akan menjadi abadi di masa depan? Si adik ketujuh bergumam, tidak semudah itu. Lu Guang berkata perlahan, menjadi abadi memang tidak mudah, tetapi karena dia masih punya secercah harapan, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Jika dia benar-benar menjadi abadi di masa depan, Lu Yuanzong pasti telah menyinggung seorang abadi, dan bahkan tetua tertinggi pun tidak akan sanggup menanggungnya. Benar sekali. Tiba-tiba sebuah suara datang. Semua orang menoleh dan melihat seorang lelaki tua muncul dari hutan. Salam, Tetua Lin. Bangun. Penatua Lin menatap Lu Guang dan bertanya, kamu murid sekte mana? Lu Guang berkata, tuanku adalah Penatua Luyang, dan namaku Lu Guang. Baiklah, kata Penatua Lin. Kau punya visi jangka panjang dan pengetahuan yang luas. Sungguh merugikanmu menjadi murid patroli. Saat kau kembali ke sekte, aku akan mengatur pergantian posisi untukmu. Lu Guang sangat gembira dan segera berterima kasih padanya. Yang lainnya semuanya tidak puas. Penatua Lin meliriknya dan tertawa, Anda tidak yakin. Murid-murid lainnya tetap diam, tetapi diam-diam setuju. Tetua Lin berkata, seperti yang dikatakan Lu Guang, aku tidak yakin bisa mengalahkan pendeta Tao ini. Perkataannya menyebabkan ekspresi adik kelas 7 dan yang lainnya berubah. Penatua Lin menangkupkan tangannya di belakang punggung, memandang ke arah kota, dan berkata, aku tidak bisa melihat tembus pandangnya, jadi wajar saja aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Menyinggung manusia sejati naga harimau yang tak terduga sungguh tidak bijaksana. Karena Lu Guang bisa melihat masa depan, dia seharusnya bersikap lebih hati-hati. Jadi, apa kau masih belum yakin? Murid-murid lainnya tetap diam, tetapi mereka diam-diam setuju. Namun, penerimaan diam-diam ini merupakan penerimaan atas promosi Lu Guang. 360.